Saya ada yang ingat nggak? Fluida Ibu. Hukum fluida Bu. Terkait dengan hukum fluida ya. Oke, sekarang kita coba lanjutkan materi perkuliahan. Kita akan bahas mengenai viskositas dalam fluida ya. Belum ada bahas terkait dengan viskositas kan ya? Apa itu viskositas kan belum ya? Oke, hari ini kita coba sampaikan dulu terkait dengan viskositas. Harusnya sudah masuk materi kelima, cuman karena kemarin belum ada kelas penggantinya, maka kita bahas viskositas sekarang, nanti materi lanjutannya di pertemuan kelas pengganti ya. Oke, saya coba share screen teman-teman ya untuk materi perkuliahannya. Sebentar. Oh, jadi ini. Boleh Bu, tapi kalau ada kelas gimana ya Bu? Ibu ada ini nggak? Jadi nggak? Ya ikut. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan perkuliahan kita itu mengenai viskositas dalam fluida. Apa itu viskositas? Sepertinya di beberapa pertemuan lalu saya sudah ada pernah singgung ya di awal-awal kuliah. Apa itu viskositas gitu ya. Nah, di sini kita coba bahas sama-sama gitu ya. Nah, viskositas itu kalau dalam fluida gimana sih penerapannya gitu ya. Nah, ini kita coba pelajari. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan apa itu pengertian dari viskositas gitu ya, secara definisi, secara konsepnya bagaimana, lalu faktor apa yang mempengaruhi viskositas tersebut, kemudian tentu karena dia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dan kita bisa memperhitungkan berapa besar koefisiennya viskositas tersebut kalau diberlakukan pada fluida. Lalu contoh-contoh nilai viskositas itu apa saja, karena beda materialnya nanti akan beda juga nilai viskositasnya gitu ya. Paling tidak kita bisa tahu lah gitu contoh nilai viskositas untuk zat-zat yang umum dipakai gitu ya, misalkan kayak air, udara, dan seterusnya. Lalu indeks viskositas ini bisa hitung berapa nilainya, nanti kita akan belajar cara menghitung indeks viskositas ini. Lalu terkait dengan hukum Stokes ya, nanti ada hubungannya dengan viskositas dan nanti ada persamaan hukum Stokes dan beberapa aplikasi yang nanti kita coba jelaskan. Nah, kalau kita artikan di sini apa sih sebenarnya viskositas gitu ya? Viskositas itu mirip atau sama dengan gitu ya hambatan gitu, hambatan yang dialami oleh fluida saat mengalir atau saat ada zat atau saat ada objek yang bergerak di dalamnya atau di atasnya gitu. Jadi yang mempengaruhi pergerakan dari fluida atau dikenal dengan hambatan itu dikenal dengan viskositas. Nah, viskositas ini teman-teman coba lihat pada ilustrasi gambar ini gitu ya. Ini yang gambar warna biru ini kita coba anggap sebagai minyak yang punya kejernihan atau kecairan yang tinggi, sementara ini kita anggap contohnya kayak madu. Madu ini kan kental ya, lebih kental daripada bentuk minyak ini gitu. Jadi kekentalan ini yang menunjukkan adanya hambatan yang berbeda antara minyak murni ini, kita anggap sebagai minyak murni, dengan yang bentuknya madu gitu ya. Jadi kan kita bisa lihat dari kekentalan pun berbeda. Nah, artinya kalau dia punya kekentalan atau dari cairan ini berbeda, berarti menunjukkan bahwasanya yang punya kekentalan tinggi berarti memiliki viskositas yang lebih besar. Nah, jadi viskositas dalam zat cair dan dalam zat gas itu ada perbedaan gitu ya, walaupun keduanya merupakan bagian dari fluida gitu ya, zat cair maupun zat gas, tapi punya viskositas yang berbeda gitu. Jadi karena kita tahu bahwasanya kemarin kita belajar ciri-ciri dari zat cair dalam hal dia bergerak gitu ya. Jadi zat cair ini kan bergerak berbeda dengan sifat pergerakan gas gitu ya. Maksudnya molekul yang bergerak dalam zat cair dengan zat gas itu berbeda. Jadi kalau zat cair ini kan dia bergerak dalam kondisi yang sifatnya tersebut bebas, gaya geraknya bebas atau molekulnya bergerak secara bebas gitu ya. Jadi viskositasnya akan ditentukan oleh gaya kohesi namanya. Jadi gaya tarik menarik antar si molekulnya gitu, karena dia bergerak secara bebas. Jadi tidak ada aturan pergerakan terkait dengan
gaya gerak atau gesekan ataupun ya pergerakan molekul ya, sehingga di dalam zat cair tersebut. Jadi terjadilah yang namanya gaya kohesi atau gaya tarik menarik antar molekul yang sama di dalam fluida tersebut. Nah, gaya ini menciptakan hambatan tentunya gitu ya, hambatan fluida di dalam zat cair. Nah, ini namanya hambatan dalam fluida dalam zat cair yang mempengaruhi siapa? Mempengaruhi seberapa mudah atau seberapa sulitnya fluida itu mengalir. Jadi kayak air gitu ya, kayak minyak gitu ya, terus contoh lain itu madu atau oli ataupun yang sejenisnya cairan lah gitu ya. Nah, itu akan memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal gaya tarik menarik antar molekulnya gitu ya, atau kesulitannya mengalir itu tergantung dengan viskositasnya. Nah, semakin kuat gaya kohesinya atau gaya tarik menarik antar molekulnya, maka viskositasnya akan semakin tinggi dan fluida itu akan lebih kental. Jadi dia akan sulit mengalir. Nah, tadi contoh gambar ini sudah saya jelaskan. Lalu yang selanjutnya adalah kalau dalam gas bagaimana? Gas ini kan juga bagian dari fluida gitu ya. Contoh dari atau bentuk umum dari fluida. Jadi di dalam zat gas ini viskositas ini akan muncul akibat adanya tumbukan. Nah, karena kita tahu ya perbedaan pergerakan molekul antara zat cair dan zat gas itu berbeda. Jadi kalau di zat cair muncul pergerakan molekul itu mengalami tumbukan satu sama lain gitu ya. Dari dia bergerak di dalam sebuah sebuah wadah, entah itu dalam tabung, entah itu dalam tangki misalkan. Nah, molekul gas ini bergerak dengan mengalami yang namanya tumbukan satu sama lain. Ya, nah tumbukan antar molekul gas inilah yang menyebabkan munculnya viskositas gitu ya, tumbukan antar molekul gas. Jadi berbeda dengan zat cair. Nah, dalam zat gas ini viskositas ini akan meningkat dengan kenaikan suhu. Jadi kalau contohnya seperti uap air misalkan gitu ya, dia akan meningkat sesuai dengan kenaikan suhunya. Ya, suhu naik ini maksudnya panas atau dingin ya? Ini biar kita nggak beda persepsi ya. Kenaikan suhu ini itu maksudnya suhunya semakin dingin atau suhunya semakin panas? Menurut teman-teman. Halo. Panas, Bu. Semakin panas. Panas. Nah, artinya kalau semakin panas wadah atau tabung atau tangki tempat letaknya zat gas tersebut suhunya semakin tinggi, maka yang akan terjadi adalah semakin kencang tumbukannya, maka semakin tinggi pula yang namanya viskositasnya. Jadi karena apa? Karena molekul gas itu bergerak lebih cepat pada saat suhunya meningkat. Jadi tumbukan antar molekulnya lebih sering terjadi. Nah, pada gilirannya tentu akan meningkatkan yang namanya viskositas. Jadi secara umum semakin tinggi viskositas suatu fluida, maka semakin besar pula gaya tarik-menarik atau gaya yang kita butuhkan untuk membuat dia bisa mengalir atau menggerakkan benda di atasnya. Contoh kayak misalkan ada air dalam sebuah wadah terbuka, misalkan contoh di atas bak atau di atas wadah gitu ya, ember atau apa yang sejenisnya gitu ya. Terus ada air di atasnya kita taruh kaca gitu misalkan ya, benda yang ringan itu kaca contohnya. Nah itu kan kaca itu bisa bergerak ya tergantung kekentalan dari air gitu. Jadi kalau kaca itu kita bisa lihat dia mudah bergerak ketika kaca itu di atas air atau kaca di atas minyak, tentu yang lebih mudah adalah ketika kaca itu berada di atas air gitu. Karena itu tadi ya kurangnya hambatan yang dimiliki oleh air yang sifatnya air murni gitu. Nah, ada hal-hal yang mempengaruhi viskositas ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi viskositas. Karena viskositas ini ya utamanya sih sebenarnya viskositas itu dipengaruhi bukan hanya karena dirinya sendiri sebenarnya. Dirinya sendiri itu maksudnya sifat dari fluidanya sendiri gitu ya. Contohnya kayak tadi itu pergerakan molekulnya itu juga akan mengakibatkan perubahan viskositas. Nah, selain daripada itu sebenarnya yang jauh mempengaruhi viskositas itu adalah si kondisi lingkungannya. Ya, kondisi lingkungannya. Nah, kondisi lingkungan itu maksudnya apa saja gitu ya. Nah, tadi salah satunya adalah suhu. Jadi suhu itu dianggap sebagai kondisi lingkungan. Jadi dalam zat cair, nah viskositas setiap fluida itu akan punya jenis material akan berbeda gitu ya menurut jenis material tempat benda itu mengalir. Jadi kalau yang zat cair kan dia akan berada dalam sebuah tempat atau wadah gitu ya. Nah, jenis material wadahnya itu tempat dia mengalir gitu ya, mau tangki mau apapun itu juga akan mempengaruhi yang namanya kemampuan dia bergerak dan itu
viskositas. Nah, tingkat kekentalan suatu fluida itu nantinya akan dipengaruhi oleh suhu. Ya, nah jadi semakin tinggi suhu maka ya harusnya semakin tinggi pula viskositasnya gitu. Jadi cuman kalau di dalam ada pengecualian lah gitu ya. Jadi karena karena semakin tinggi suhu semakin rendah viskositas gitu ya. Maka kalau di dalam air ini perbedaan pengaruh lingkungan terutama kali suhu itu berbeda antara zat cair sama zat gas. Kalau di dalam zat cair ini semakin tinggi suhunya semakin rendah viskositasnya. Kenapa? Karena peningkatan suhu itu menyebabkan si molekul zat cair itu bergerak lebih cepat dan mengurangi gaya kohesi. Gaya tarik menarik ya kan, kalau pergerakannya kencang gaya tarik menariknya kurang gitu kan. Jadi itu dikarenakan apa? Kalau pada zat cair karena semakin tinggi suhu maka kecepatan pergerakan air itu akan semakin kencang, molekul air itu semakin kencang maka mengakibatkan viskositasnya semakin kecil gitu ya. Itu tadi karena kekentalan dari si air itu semakin berkurang gitu. Jadi hambatannya semakin berkurang lah. Buktinya kenapa berkurang ya tadi airnya dengan mudahnya bertu. Nah, hal ini karena apa? Karena peningkatan suhu itu menyebabkan tadi molekul-molekul zat cair itu bergerak lebih cepat dan mengurangi gaya kohesi. Jadi akibatnya ya hambatannya yang mengalir pun juga akan menurun gitu ya. Sehingga zat cair ini lebih encer dan lebih mudah untuk bergerak atau mengalir. Nah, beda dengan zat gas. Kalau zat gas ini semakin tinggi suhu, kan tumbukannya semakin sering gitu. Nah, tumbukan yang semakin sering itu mengakibatkan viskositasnya semakin tinggi gitu. Jadi dia perbedaannya dalam hal kondisi lingkungan salah satunya adalah pengaruh dari suhu. Jadi kalau pada zat cair gitu ya, suhu ini kalau pada zat cair ya semakin tinggi suhunya maka semakin rendah viskositasnya. Ya, pada zat cair. Tapi kalau pada zat gas semakin tinggi suhunya maka akan semakin tinggi pula viskositasnya. Nah itu, jadi yang faktor salah satu lah yang gitu ya, yang paling mudah mempengaruhi viskositas itu adalah tadi suhu. Yang lainnya ada faktor-faktor yang lain kayak misalkan fluida yang digunakan. Fluida itu ya contohnya kayak jenis materialnya gitu ya, luas penampang ini ya tadi contohnya kayak misalkan air itu berada di mana, ukuran wadahnya, ukuran tangkinya dan seterusnya. Ya, objek yang digunakan. Jadi kalau ada kondisi fluida yang dalam kondisi diam, tidak ada benda di atasnya, lalu kita coba taruhkan ada objek di atasnya, itu pasti akan juga mempengaruhi namanya viskositas ya, hambatan yang terjadi pada si cairan atau fluida itu sendiri. Lalu temperatur nih suhu ya, lalu tekanan. Nah, tekanan ini juga akan sangat mempengaruhi gitu ya, tekanan terhadap apa. Nanti kita akan belajar nih macam kan kemarin kita juga sudah singgung ya di hukum fluida macam-macam itu jenis hukumnya. Nah, ada yang namanya tekanan. Nanti kita coba sampaikan juga nih kalau tekanan akan mengakibatkan apa. Lalu konsentrasi larutan. Nah, karena setiap larutan itu setiap fluida itu punya konsentrasi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, itu juga akan mempengaruhi dan kekuatan antar molekulnya. Ini yang saya tadi sampaikan. Jadi air, zat cair dan zat gas itu kekuatan molekulnya berbeda gitu. Jadi itu hal-hal yang atau faktor yang mempengaruhi hambatan yang terjadi pada fluida atau viskositas itu sendiri. Nah, karena kita tadi bisa tahu faktor yang mengakibatkan, kita tahu ya faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya viskositas pada fluida. Tentu saja faktor ini akan bisa sangat besar pengaruhnya, artinya dia variabelnya akan terus berubah gitu kan ya, semakin tinggi kah atau semakin rendah kah sih viskositas ini, maka kita bisa hitung kira-kira berapa sih koefisiennya dari viskositas tersebut gitu ya, karena tadi viskositas itu koefisiennya akan berubah-ubah seiring dengan faktor-faktornya gitu. Nah ini kita bisa hitung, namanya adalah koefisien viskositas. Jadi koefisien viskositas ini satuannya adalah Pascal. Ya, Pascal second atau tulisnya biasanya PAS gini ya, namanya Pascal second. Jadi benda yang bergerak dalam fluida yang kental itu akan punya gaya gesekan yang besarnya dinyatakan ini gitu. Ya, ini adalah persamaannya. Jadi kita kan kalau kita cerita tentang kekentalan dalam sebuah fluida gitu ya, kekentalan cairan, berarti kan kita akan melihat berapa besar gaya gesekan yang terjadi. Semakin kental apakah semakin kuat gaya geseknya atau tidak. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan dari gaya gesekan ini gitu ya. Jadi gaya gesekan tersebut kalau dalam fluida bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini secara global lah gitu ya. Koefisien viskositas itu bisa kita hitung dengan melalui turunan dari perhitungan dari persamaan gaya gesek gitu. Jadi gaya gesek sama dengan mu dikali A dikali V per L gitu. Jadi mu ini menunjukkan koefisien viskositasnya, A ini
adalah luas penampang atau permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida atau wadahnya gitu ya. V ini adalah kecepatan aliran fluida. Kemarin kita sudah belajar ya teman-teman ya, bagaimana cara menghitung kecepatan aliran fluida nih. Kalau masih ada ingat kemarin kita belajar hukum-hukum fluida kan. Nah, di sini ada membahas itu dan di sini ada L. L ini adalah ketebalan lapisan fluida atau jarak. Jadi dengan adanya faktor pengaruh ini maka kita bisa menghitung nih berapa kira-kira gaya gesekan yang terjadi. Nah, yang kita cari itu di sini adalah si mu ini ya, mu ini atau dikenal dengan koefisien viskositas ini. Nah, kita bisa turunkan dengan menggunakan persamaan koefisien viskositas. Nah, dan bagaimana caranya kita hitung koefisien viskositas pada fluida? Nah, kita coba hitung menggunakan persamaan ini. Jadi dari persamaan gaya gesek ini, maka kita turunkan sehingga kita bisa dapat ya persamaan untuk menghitung koefisien viskositas pada fluida. Jadi kita bisa cari dengan menggunakan persamaan ini. Ya, ini 2/9 ya teman-teman, ini 9 ya, 2/9 dikali R kuadrat dikali G per V, kali ini ada 2 buah massa jenis. Jadi yang massa jenis aksen ini menunjukkan massa jenis bola. Bola itu ini contoh kondisinya, kita menghitung koefisien viskositas ketika fluida itu di atasnya ada benda. Di atasnya ada benda, jadi kayak air, di atasnya ada kayu air, di atasnya ada kaca air, di atasnya ada apa gitu. Nah ini dianggap sebagai massa jenis bola, itu adalah yang aksen. Aksen ini adalah massa jenis bendanya. Dan rho yang biasa ini tanpa ada aksen ini menunjukkan massa jenis dari si fluidanya. Karena tadi tergantung jenis fluidanya apa gitu ya. Mau fluidanya itu dalam bentuk minyak, air, dan seterusnya itu dikenalkan dia punya massa jenis yang berbeda-beda. Nah jadi kita bisa mencari berapa besar koefisien viskositas pada fluida menggunakan persamaan ini. Jadi kenapa kita menggunakan R kuadrat? R kuadrat ini kan jari-jari ya, jadi seolah-olah kita menganggap bahwasanya fluida itu bergerak dalam sebuah wadah yang bentuknya lingkaran gitu ya, melingkar gitu ya, sehingga ya kita normalnya adalah kita sepertinya seolah-olah itu adalah bola gitu. Jadi kita coba lihat gitu ya berapa nilai yang dihasilkan gitu. Jadi R kuadrat ini adalah jari-jari si bolanya, bola yang berada di atas wadah itu atau di atas fluidanya gitu. Jadi ya kemungkinan besar tergantung dengan bendanya yang ada di atasnya gitu. Nah ini contoh yang paling mudah adalah bola gitu. Jadi yang kita bisa tahu, nanti kita akan tahu nih berapa koefisien viskositasnya yang dipengaruhi oleh siapa? Oleh benda itu sendiri, ukuran bendanya, kemudian dipengaruhi oleh gaya gravitasinya, dipengaruhi oleh kecepatan aliran fluida itu, dipengaruhi oleh massa jenis bola dan massa jenis dari fluidanya gitu. Nah itulah yang akan mempengaruhi koefisien viskositas gitu. Nah ini bisa kita hitung ya. Jadi setiap ini contoh nilai-nilai viskositas. Jadi masing-masing fluida gitu ya, ini punya nilai viskositas yang berbeda-beda. Ya air, raksa, minyak motor, udara itu punya setiap masing-masing material itu punya viskositas yang berbeda-beda. Ini dapatnya dari mana? Ini dia ngukur, dia melakukan eksperimen, dia measurement, dia lakukan measurement, dia ukur gitu ya. Kira-kira udara itu nilai viskositasnya apa? Nah ini ada alatnya namanya viskometer namanya. Ya untuk menghitung berapa besar nilai viskositas. Nanti kita coba tunjukkan ke teman-teman viskometer itu yang seperti apa karena jenisnya pun beda-beda gitu ya. Nah ini jadi kita pun dengan material apapun bisa kita hitung berapa viskositasnya gitu ya. Nah ya yang kalau misalkan kita punya zat yang lain gitu ya, zat gas atau zat cair tapi model jenis yang berbeda gitu, kita bisa aja hitung gitu ya kalau kita punya alat ukurnya. Karena alat viskometer ini macam-macam gitu ya, nggak cuma satu, nggak cuma paling mahal, nggak, yang paling dasar aja, yang paling konsep banget aja bisa kita jadikan sebagai alat ukur. Nah, karena tadi kita cerita tentang koefisien viskositas fluida gitu ya, koefisien viskositas fluida, di sini kita akan belajar menyampaikan apa itu indeks viskositas. Kalau tadi kita cerita tentang koefisien viskositas, berapa besarnya viskositas yang terjadi itu dilihat dari koefisiennya. Nah, sekarang kita coba cerita indeks viskositas. Nah, indeks ini apa? Indeks ini beda sama koefisien. Jadi indeks ini adalah menyatakan seberapa sensitifnya si viskositas dari suatu fluida itu terhadap perubahan suhu. Nah, jadi ada yang mempengaruhi dalam indeks viskositas ini adalah ini perubahan suhu. Karena apa? Karena indeks viskositas yang tinggi, ya indeks viskositas yang tinggi artinya viskositas fluida itu tetap stabil.
ya, walaupun terjadi perubahan katanya. Sementara kalau viskositas yang rendah ini sangat terpengaruh oleh perubahan suhu. Contohnya paling gampangnya gini lah, kita aja ya manusia. Manusia itu kan di dalam tubuhnya ada pengalir fluida kan, ada darah yang mengalir gitu. Jadi ya, kalau indeks viskositas itu tinggi, artinya kalau misalkan kita berada di dalam sebuah ruangan, misalkan gitu ya. Nah, di dalam sebuah ruangan, terus kemudian perubahan suhu itu dia bilang indeks viskositas tinggi itu tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu. Jadi kalau misalnya contoh paling gampang lah, teman-teman masuk ke dalam kelas. Di kelas itu tadinya jumlahnya banyak, orangnya ada 60 orang dalam satu ruangan. Lalu tiba-tiba yang 60 orang ini keluar bersamaan gitu ya, berkurang nih jumlah mahasiswanya. Yang tadinya jumlah banyak kan dengan suhu ruangan tersebut dibikin stabil AC-nya gitu, tapi jumlahnya banyak kan terasa panas. Nah, ketika teman-teman keluar dari ruangan itu dalam berwaktu yang bersamaan, itu suhu tidak langsung tiba-tiba terasa dingin. Padahal sebenarnya AC-nya itu sudah dingin banget gitu, suhunya sudah dibikin serendah mungkin gitu ya. Cuman karena orangnya banyak, yang tidak terasa dingin gitu ya, dinginnya cuma berapa lah gitu ya. Lalu tiba-tiba kalian keluar secara bersamaan dan perubahan teman-teman keluar meninggalkan ruangan itu tidak akan mengakibatkan perubahan suhu langsung yang jeblek langsung naik gitu atau terasa langsung dinginnya, itu enggak seperti itu. Jadi perubahan suhu itu ternyata walaupun dia mempengaruhi viskositas itu sendiri, tetapi tidak membuat viskositas itu tiba jeblek gitu. Jadi perubahan suhunya tidak seperti itu. Perubahannya akan pelan-pelan. Seiring terjadi perubahan suhunya semakin kembali normal gitu ya, kembali normal. Nah, itu ya berarti viskositasnya juga akan mengikuti gitu. Jadi artinya apa? Bahwasanya fluida itu punya kemampuan yang baik untuk mempertahankan kekentalan karena akibat tadi perubahan suhu gitu. Jadi walaupun suhunya menurun secara tiba-tiba gitu ya, maksudnya jumlah orangnya semakin tiba-tiba berkurang, tidak otomatis viskositas itu kekentalannya langsung otomatis turun atau semakin rendah, tidak seperti itu. Dia perlahan-lahan akan menyesuaikan. Nah, beda dengan kondisi saat viskositasnya rendah. Kalau saat viskositasnya rendah, berarti ini sangat terpengaruh oleh perubahan suhu. Kenapa? Karena kan pada saat viskositas rendah itu air, ya ibarat kata kalau dia cairan berarti dia murni gitu, artinya dia punya kekentalan yang rendah, cair gitu ya, mudah untuk mengalir. Nah, ketika ada perubahan suhu, tiba-tiba perubahan suhunya tinggi gitu ya, nah fluida itu akan mengalami perubahan kekentalan secara signifikan ketika suhunya berubah. Jadi kalau tadi pada suhu tinggi, fluida itu mungkin ya tadi menjadi lebih encer gitu ya. Jadi sedangkan pada tiba-tiba suhunya menjadi rendah, fluidanya langsung tiba-tiba menjadi kental. Nah, jadi contoh paling gampangnya adalah ini minyak pelumas. Minyak pelumas itu kalau di rumah teman-teman misalkan engsel pintunya berbunyi gitu ya, atau di kendaraan di motor gitu ya, bunyi ada yang remnya bunyi apa segala macam kan suka dikasih minyak pelumas tuh. Nah, minyak pelumas itu indeks viskositasnya tinggi ya. Nah, kenapa? Dan itu sering banyak dipakai di mesin kendaraan. Kenapa? Karena di mana suhu berfluktuasi dengan cepat. Jadi kan kalau di kendaraan itu kan suka terjadi gesekan ya. Gesekan itu kan menimbulkan panas. Nah, ketika dikasih minyak pelumas gitu kan, nah ya sudah dia berfluktuasi dengan cepat gitu. Itu kenapa? Karena indeks viskositasnya tinggi sehingga dia bisa memastikan minyak itu tetap kental untuk melumasi mesin gitu. Jadi tidak terlalu kental pada suhu yang sifatnya rendah gitu. Jadi ya itu tadi gitu, karena kekentalan minyak tadi itu, kekentalan minyak pelumas tadi dikenakan ke dalam mesin gitu ya, mesin kendaraan, maka mengakibatkan mesin yang tadinya berbunyi jadi tidak berbunyi kembali. Dan minyak pelumas dengan indeks viskositas yang rendah itu juga bisa menurunkan kekentalan gitu pada suhu yang tinggi. Jadi sehingga dia mengurangi kemampuan dia untuk melindungi yang namanya komponen-komponen mekanis gitu. Nah, itu yang kelihatan secara nyata gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya apa? Indeks viskositas yang tinggi itu berarti menunjukkan ketahanan viskositas itu terhadap perubahan suhu. Sementara kalau indeks viskositasnya rendah itu menunjukkan kepekaan. Ya, kepekaan yang lebih besar terkait dengan perubahan suhu. Artinya kalau indeks viskositas tinggi maka dengan mudah gitu ya viskositasnya semakin berpengaruh terkait dengan perubahan suhu. Berarti dia akan semakin tinggi gitu ya. Jadi dari rendah menuju tinggi. Nah, beda dengan ketika indeks viskositasnya tinggi gitu. Kalau indeks viskositas tinggi untuk tiba-tiba turun menjadi rendah itu walaupun suhunya berubah secara drastis itu tidak akan mempengaruhi.
Nah, selanjutnya di sini kita akan sampaikan ada hukum stok. Nah, hukum stok ini gitu ya, terjadi ada syaratnya. Apa sih sebenarnya hukum stok gitu ya? Jadi hukum stok ini adalah hukum yang mengatur terkait dengan gaya gesekan yang terjadi pada fluida. Tapi ada syarat-syarat terjadinya hukum stok gitu. Jadi kalau kita tadi cerita di atas fluida gitu ya, atau di dalam fluida itu ada bola yang bergerak gitu ya. Di sini dia bilang dalam hukum stok, kalau ada sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola tersebut akan bekerja gitu ya, gaya gesekannya dalam gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola gitu. Jadi contohnya coba teman-teman pernah menjatuhkan bola karet gitu, bola yang suka dimainkan anak-anak ya, bolanya ringan, kemudian dijatuhin di dalam kolam renang misalkan contoh. Kolam renang itu kan kondisi airnya kan diam gitu ya, karena dia berada dalam wadah yang tidak mengalir. Nah, ketika dijatuhkan bola di atas air kolam renang itu bolanya itu akan berjalan atau bergerak gitu ya ke suatu arah mana, itu akan berlawanan arah dengan pergerakan air gitu. Ya itu tadi, karena apa? Karena adanya gaya gesekan yang berlawanan dengan gerak bola tersebut gitu. Nah, hal ini terjadi kenapa gitu ya? Ada syarat-syarat terjadinya hukum stok gitu ya, yang mana arah gesek itu berlawanan dengan arah bendanya gitu ya. Arah gesek siapa? Arah gesek fluidanya gitu, akan berlawanan arah dengan arah benda di atasnya. Yang pertama adalah ruang tempatnya harus tertutup. Jadi ruang tempat fluida itu terbatas atau wadahnya terbatas. Nah, contohnya tadi misalkan kayak air di dalam akuarium atau air di dalam kolam renang misalkan gitu ya, dalam wadah lah gitu ya. Nah, itu kan terbatas sama tempat. Kemudian tidak ada turbulensi. Nah, masih ingat nggak kemarin kita ada belajar terkait dengan pola pergerakan aliran gitu ya, kan ada yang namanya aliran yang sifatnya turbulen, ada yang laminer. Nah, masih ada yang ingat apa bedanya turbulen sama laminer? Mari kita cerita ya terkait dengan ini kan. Ya, ada aliran yang turbulen. Apa itu aliran turbulen? Kalau turbulen tidak tenang, Bu. Tidak tenang. Kalau laminer? Laminer alirannya tenang. Oke, baik. Mengikuti suatu garis lurus. Siap, baik. Nah, jadi syarat terjadinya hukum stok adalah tidak ada turbulensi, karena tadi ya karena kondisinya fluidanya harus diam gitu. Jadi tidak ada pergerakan aliran yang sifatnya acak atau berbolak-balik satu sama lain, itu enggak ada. Jadi sifatnya tenang. Dan yang terakhir syaratnya adalah kecepatannya tidak besar sehingga alirannya masih linier gitu. Ya, dalam sebuah wadah kan kecepatannya kita bisa atur gitu ya, mau seberapa signifikan gitu. Jadi ini ada syarat-syarat terjadinya hukum stok atau terjadinya gaya gesekan yang sifatnya berlawanan dengan posisi atau keberadaan benda tersebut. Nah, itu diatur ya di dalam hukum stok ini. Nah, ini kita juga bisa perhitungkan nanti ya berapa besar yang besar gaya stok yang terjadi gitu ya ketika ada benda di atas fluida. Nah, jadi kita bisa perhitungkan. Cuman kita harus paham dulu di syarat-syaratnya apa terberlakunya hukum stok itu. Nah, ini adalah persamaan hukum stok. Jadi, hukum stok ini kan mengatur gaya gesek ya, gaya gesek terhadap bola yang bergerak di atas fluida yang diam gitu. Jadi bisa kita rumuskan gaya gesekan tersebut adalah ini Fs. Fs ini adalah gaya stok, S ini adalah stoknya gitu. Ini maksudnya gaya stok itu gaya gesek. Jadi, kita bisa hitung berapa besar gaya gesekan yang terjadi gitu ya pada bola yang bergerak di dalam fluida yang diam dengan menggunakan persamaan ini, yang mana gaya gesekan ini dipengaruhi oleh siapa saja. Yang pertama, ini adalah koefisien viskositasnya, lalu ada R. R ini adalah jari-jari bola yang letaknya di atas air, dan V ini adalah kecepatan dari aliran fluidanya gitu. Jadi kecepatan kalau di sini adalah kecepatan si bola terhadap fluida gitu ya. Jadi bolanya bergerak terhadap fluida tersebut. Sehingga kita bisa hitung nih berapa besar gaya geseknya. Nah, ini contoh ya. Jadi ini kan kita anggap adalah aliran yang sifatnya laminar gitu ya, aliran yang sifatnya laminar. Terus kemudian ada bola nih di atasnya gitu. Nah, ini kan bolanya kan bergerak, menggesek, terjadi gesekan gitu kan. Nah, ini aliran luminar itu yang kondisinya diam, ini akan mengikuti pola dari arah yang berlawanan dengan arah pergerakan bola gitu. Nah, ini bisa kita perhitungkan namanya gaya stok gitu ya. Gaya gesek stok. Nah, kemudian
ada kondisi yang lain gitu ya. Jadi dalam konteks hukum Stokes tadi ada benda bulat yang jatuh melalui fluida yang kental, maka gaya gravitasi yang bekerja pada benda itu bisa diperhitungkan ternyata. Ya, gaya gravitasi diperhitungkan. Kalau tadi contohnya normalnya kan di atas air ya, fluidanya kan normal gitu ya, tidak kental gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menjatuhkan benda yang bulat tadi gitu ya, seperti bola tadi, tapi di atas fluida yang kental gitu. Nah, itu akan terjadi perubahan gaya gitu, nggak cuma pengaruh gaya gesek aja lagi yang terjadi gitu. Ada gaya yang lain yang terjadi, yaitu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda itu dengan mempertimbangkan gaya berat bendanya dan gaya apung. Ya, gaya apung yang disebabkan oleh fluida. Kenapa? Karena benda yang karena aliran yang kental tadi atau fluida yang kental tadi dijatuhkan bola di atasnya gitu ya, maka akan menjadi PR sama si fluida itu bagaimana caranya menggerakkan si bola. Itu yang pertama. Nah, kemampuan dia akan tertantang semakin berat bendanya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kemampuan benda atau si bola itu mengapung, ya, ngapung ke atas. Nah, ngapung ke atas itu juga akan mempengaruhi gitu. Ya, maka di sini kita sampaikan bahwasanya kalau ada kondisi lain nih, ada benda atau bola gitu ya yang jatuh di atas fluida yang punya kekentalan berbeda atau viskositas yang berbeda, maka yang mempengaruhinya bukan hanya gaya geseknya saja, tapi gaya berat benda itu sendiri maupun gaya apungnya. Nah, dan di sini juga ada pengaruh gravitasi gitu ya, yang bekerja pada benda gitu ya. Yang tadi dengan mempertimbangkan gaya gravitasi tentu si benda, berat benda itu dan gaya apung yang saling mencoba. Jadi jatuhnya tuh gini, ini ada benda itu tuh ditarik sama gravitasi ke bawah menuju ke dasaran gitu. Sementara gaya apung itu minta dia ke atas gitu. Nah, ini kan bertolak seperti ini gitu. Nah, benda ini, berat benda itu akan mempengaruhi dan aliran fluida yang ada di bawahnya, di bawah bola itu juga sangat mempengaruhi dari sisi kekentalan gitu. Jadi untuk benda bulat dengan radius tertentu dan punya massa jenis benda tertentu atau robeknya jatuh melalui fluida dengan massa jenis tertentu pula, maka ya gaya gravitasi bekerja pada benda itu. Maka kita bisa hitung berapa besar gaya gravitasinya. Ya, jadi nggak cukup fokus kepada gaya gesek aja karena tadi ternyata banyak pengaruhnya gitu, nggak cuma dari kondisi air yang aliran yang sifatnya apa namanya bukan cukup dengan aliran yang punya kondisi kekentalan normal gitu, tapi juga berlaku untuk hal-hal air dengan kekentalan atau zat cair yang kekentalannya berbeda gitu. Ya, maka kita bisa perhitungkan yang namanya gaya gravitasi atau FG. G-nya adalah gravitasi, F-nya adalah gaya. Jadi FG ini adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini dipengaruhi oleh siapa? Satu adalah berat benda salah satunya. Lalu volume benda gitu kan ya. Ini volume benda nih, 4/3 dikali VR kuadrat, VR pangkat 3. Nah, ini adalah volume si bendanya. Bendanya siapa? Si bola. Lalu ada massa jenis bendanya, kan berat benda akan mempengaruhi massa jenis. Lalu gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Nah, itu kita bisa hitung berapa besar gaya gravitasi yang terjadi dengan kondisi seperti ini. Lalu gaya gravitasi itu kan bekerja dengan menyebabkan benda tersebut jatuh kan melalui fluida, bisa sampai ke bawah dia kalau besar massa jenisnya tinggi, kemudian bisa ada ketarik sama gaya gravitasinya gitu kan. Nah, tapi benda itu juga akan mengalami yang namanya gaya kapung ke atas gitu. Ya kan kalau apung itu dia minta kita ke atas kalau gaya apung gitu ya FA itu. Kalau gaya gravitasi dia akan minta kita ke bawah gitu. Sementara kita inginnya tuh di sini aja nih di tengah-tengah ini gitu ya, misalkan gitu. Jadi kita gaya apung pun bisa kita perhitungkan dalam hal ini gitu ya. Itu adalah persamaannya 4/3 VR pangkat 3 tetap kita mau dipengaruhi oleh volume bendanya atau volume bolanya dikali dengan rho F. Jadi yang mempengaruhi gaya apung itu tidak lagi massa jenis bendanya tapi massa jenis si fluidanya gitu. Jadi kemampuan benda itu bisa ngapung ya tergantung seberapa kuat massa jenis fluidanya gitu. Kalau massa jenis fluidanya tinggi akan semakin sulitlah dia untuk ngapung gitu. Ya, dan pengaruh dari gravitasi. Nah, gravitasi ini bisa teman-teman pakai 10 per meter sekon. Ya, 10 ada yang pakai 9,8, ada yang pakai 10. Nah, kita pakai nilai yang 10 ya gaya gravitasinya.
Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa hitung nih berapa gaya total yang akan bekerja pada benda ketika berada dalam keadaan jatuh bebas melalui kecepatan terminal. Kecepatan terminal itu adalah kecepatan maksimum benda jatuh ke dalam fluida. Itu ada dikenal dengan kecepatan terminal, atau dalam keadaan jatuh bebas kita bisa hitung berapa kecepatannya. Nah, ini adalah perbedaan antara gaya gravitasi dan gaya apung. Maka kita bisa ketemu nih berapa besar gaya totalnya. Karena tadi gaya total bisa kita tahu kalau bebas dari tarikan gravitasi dan bebas dari tekanan apung gitu. Maka kita bisa hitung nanti gaya totalnya berapa. Ya, nah ini kecepatan terminal. Kecepatan terminal ini adalah kecepatan benda tersebut berada dalam keadaan jatuh bebas, ya, atau kecepatan maksimumnya gitu. Jadi kecepatan maksimum yang dicapai oleh suatu benda ketika jatuh melalui fluida, di mana gaya gravitasi menarik benda itu ke bawah dan gaya lainnya melawan gerakan gitu ya, dan dengan gaya yang melawan gerakan seperti misalkan contohnya gaya gesek dan gaya apungnya gitu ya, maka itu dikenal dengan kecepatan terminal atau kecepatan maksimum dari benda tersebut mengalir gitu. Jadi kita bisa perhitungkan nilainya gitu ya. Jadi gaya tersebut ya berlaku pada kecepatan terminal ini ada gaya berat, gaya tekan ke atas atau gaya Archimedes, gaya apung atau gaya stok atau gaya hambatan tadi gitu ya. Dan ada juga gaya berat bola, gaya Archimedes dan juga gaya stoknya gitu. Jadi ini semua bisa mempengaruhi kecepatan dari benda tersebut jatuh melalui fluida. Nah, gaya berat karena ini adalah gaya berat maka kita bisa hitung berapa besarannya, itu adalah dengan persamaannya W sama dengan M dikali G. M ini adalah massa bendanya dan G ini adalah gaya gravitasinya. Tapi kalau untuk gaya Archimedes ini adalah gaya apung, maka di sini kita bisa hitung menggunakan FA ya, gaya apung, di mana dipengaruhi oleh massa jenisnya, kemudian daya dari gravitasinya dan ketinggiannya. Ini kemarin kita sudah singgung ya sebenarnya ya di pertemuan hukum fluida kemarin ya, pertemuan ketiga. Dan gaya stoknya juga bisa kita hitung, tadi kita sudah jabarkan kepada teman-teman. Jadi gaya berat bola itu ya berarti arahnya kan vertikal ke bawah, kalau Archimedes berarti vertikal ke atas gitu kan. Ini kan vertikal ya, vertikal ini vertikal ke atas, ini vertikal ke bawah, dan gaya stok itu berarah vertikal ke atas gitu. Nah, ini dia berarah vertikal ke atas, mirip seperti kemampuan gaya apung gitu ya. Nah, ini yang dikenal dengan tiga gaya utama yang terjadi yang mengakibatkan kecepatan terminal pada benda yang jatuh melalui fluida. Nah, bagaimana menghitungnya gitu ya, kecepatan terminal tersebut ada persamaan yang bisa kita pakai. Jadi kecepatan terminal untuk benda berbentuk bola jatuh dalam fluida bisa kita hitung menggunakan hukum stok tadi gitu ya. Maka kita bisa melihat turunan ya dari kecepatan terminal itu dengan menggunakan turunan dari persamaan hukum stok. Ya, jadi tadi kita misalkan anggap bola itu adalah bola gitu ya, maka kita bisa hitungkan berapa besar volume bolanya. Dan kita bisa tahu ini VT. Jadi nanti sepakat ya. Jadi kalau kita misalkan gunakan V besar ini untuk volume. Kalau mau bikin kecepatan berarti V kecil gitu ya. Ini kan kecepatan. Jadi tolong dibedakan, ini jangan huruf V besar ini menunjukkan volume. Jadi bisa diganti menjadi VT, V kecil ya. Nah, kecepatan terminal, T-nya adalah terminal. Nah, ini bisa kita lihat menghitung kecepatan terminal dari perbandingan ini. Perbandingan siapa? Perbandingan dari gaya gravitasi yang kita kalikan dengan berapa besar volume bendanya, ya, lalu kita kalikan dengan massa benda, massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida, kita bagi dengan ini 6V mu R, ya, mu ini adalah viskositasnya dan kemudian R ini adalah jari-jarinya. Maka kita bisa perhitungkan berapa besaran dari kecepatan terminalnya. Nah, kalau kita mau sederhanakan, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Tolong VT-nya diubah jadi V kecil ya. Jadi ini adalah kecepatan bukan volume. Karena kalau pakai V besar ini nanti terdeteksi ini adalah volume ya, tapi bukan volume, ini adalah kecepatan. V-nya diganti dengan V kecil. Nah, artinya apa? Pada kecepatan terminal, benda yang bergerak dengan kecepatan konstan dan tidak ada percepatan karena gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut dalam keadaan yang seimbang gitu. Ya, nah selanjutnya di sini kita punya namanya alat-alat ukur viskositas. Jadi alat ukur viskositas itu atau dikenal dengan viskometer itu macam-macam teman-teman ya. Ada yang namanya ngukur menggunakan metode Oswald, ada yang menggunakan metode bola jatuh, menggunakan viskometer Hopler dan seterusnya. Ini macam-macam viskometer ya. Bisa dipakai untuk menghitung
kekentalan dari suatu material gitu ya. Nah, kekentalan dari suatu material ini tentu saja karena alat ukurnya beda-beda, namanya pasti dia punya keunggulan yang berbeda-beda pula atau cara kerja mengukur juga berbeda-beda. Nah, kita coba perhatikan di sini perbedaannya apa. Yang pertama ada yang namanya metode Ostwald. Nah, metode Ostwald ini seperti apa gitu ya? Oke, metode Ostwald itu seperti apa? Nah, metode Ostwald ini itu dikenal sebagai viskometer ya, viskometer Ostwald namanya. Jadi viskometer Ostwald ini bentuknya kayak tabung kaca berbentuk U. Kalau di fisika bilangnya tabung U namanya. Tapi ini bentuknya nggak seideal U ya. Kalau U ini ya bentuk tabung U seperti biasa. Ini kalau di dalam fisika ada belajar. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti apa namanya? Seperti tabung U gitu ya. Cuman di sini dia punya part-part tertentu gitu ya yang menunjukkan dia adalah viskometer. Jadi dia merupakan tabung U dengan dua tanda di bagian vertikalnya. Dua tanda menunjukkan adanya tanda star mark ya kapan dia mulai dan ada stop mark. Lalu dia juga punya kapiler. Nah, ini kapiler. Teman-teman tahu kapiler nggak? Kapiler nih kayak selang yang kalau teman-teman ada orang di rumah sakit gitu kan, di rumah sakit kan ada dipakai buat oksigen tuh di hidung kalau kita sakit gitu kan, itu pipa kapiler. Nah, ini adalah pipa kapiler yang dia pakai, lalu dia punya yang namanya di sini stopwatch. Dia punya stopwatch, jadi mengukur waktu. Jadi bagaimana cara kerja metode Ostwald ini dalam menghitung viskometer gitu ya, menghitung viskositas gitu ya. Nah, dengan cara dia melakukan pengukuran ini melalui sejumlah fluida yang mengalir melalui kapiler ini. Mari kita belajar bagaimana kecepatan aliran darah dalam sebuah pembuluh kan, dalam pembuluh gitu. Nah, kita coba deh lihat, ini mirip seperti pola dari kecepatan aliran darah di dalam pembuluh darah gitu ya. Cuma di sini dia beda, dia berikan tekanan-tekanan di sini. Dia di start mark ini sama stop mark ini. Nah, kita lihat nih, dari mulai aliran itu datang dari atas, sampai ke start mark ini. Ini kan air dari penampang yang kecil masuk ke dalam penampang yang besar. Dari penampang yang besar masuk lagi ke penampang kecil, masuk lagi ke penampang besar, masuk lagi ke penampang kecil ya. Semakin kecil mulah gitu ya. Jadi pipa kapiler ini lebih kecil daripada penampang pipa U-nya. Jadi ada pipa kapiler di dalamnya. Nah, tentu saja ini akan mengakibatkan yang namanya tekanan yang berbeda-beda. Ya, tekanan yang berbeda-beda. Tekanan yang datang dari pipa normal masuk ke dalam start mark ini di mana dia punya penampang yang lebih besar, lalu ditekan lagi turun ke bawah, lalu dibebaskan lagi, lalu ditekan kembali, tekannya sampai 2 kali. Artinya tekanan itu karena akibat dari diameter dari si penampangnya yang kecil. Nah, jadi dia mengukur waktu yang diperlukan untuk melewatkan si aliran tadi melalui ini, pipa kapiler ini. Dia hitung berdasarkan satuan waktu. Jadi dia menghubungkan antara waktu aliran fluida melalui kapiler dan viskositas fluidanya. Nah, karena kan terlihat nih kemampuan dia mengalir berdasarkan kekentalannya. Ya, kalau air ya mungkin dia lancar jalannya lewat viskositas, lewat dari kapiler tersebut. Tapi kalau dia lebih kental gitu ya, nah itu dia akan kesulitan. Dan timer ini yang menunjukkan seberapa kuat air tersebut atau aliran itu atau si fluida itu mengalir. Jadi fluida ini akan harus siapa? Gaya gravitasi ya. Gaya gravitasinya dari bawah yang menarik air itu turun ke bawah. Nah, waktu yang diukur itu dikaitkan dengan yang namanya viskositas fluida. Jadi berdasarkan persamaan kemarin kita belajar Poiseuille ya, itu adalah menyatakan bahwa aliran cairan melalui pipa kapiler itu sebanding dengan viskositas dinamisnya. Viskositas dinamis itu adalah perubahan viskositas yang sifatnya dinamis. Ya, berubah-ubah kapan saja bisa saja mengalami perubahan dan itu
sebanding gitu ya, sebanding dengan aliran cairan yang melalui pipa kapiler tersebut gitu. Jadi kalau alirannya lancar, berarti ya ditunjukkan viskositasnya juga berarti rendah. Kalau alirannya tersendat berarti viskositasnya tinggi dan sebagainya gitu. Ya, nah itu metode Oswald, salah satu cara menghitung viskositas ya. Kemudian selain itu ada juga yang namanya metode bola jatuh. Nah, yang tadi saya contohkan itu adalah metode bola jatuh. Metode bola jatuh itu seperti apa? Jadi metode bola jatuh ini mirip seperti tadi pergerakan bola di atas fluida. Jadi ada punya bola karet terus diletakkan di atas air. Nah, ini mirip sama pengukuran viskositas pada bola jatuh ini. Jadi prinsipnya adalah dia melakukan pengukuran waktu. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh si bola, misalkan ada bolanya yang ada ukuran bola, misalkan bola kecil gitu ya, jatuh melalui fluida dengan kecepatan konstan akibat adanya gaya gravitasi. Jadi dia mau lihat nih, tarikan dari gaya gravitasi itu ya mengakibatkan cepat atau lambatnya si bola tadi gitu ya, bola kecil tadi jatuh ke dalam fluida. Nah, maka viskositas ini bisa kita hitung gitu. Jadi viskositas fluidanya bisa kita hitung. Makailah hukum Stokes ya. Hukum yang tadi yang mengatur apa? Hukum Stokes mengatur gaya gesekan. Yang mana dalam kondisi arah dari gaya gesekan tersebut akibat adanya gaya gesekan akibat dari benda yang ada di atas fluida akan menciptakan gaya gesekan yang sifatnya berlawanan gitu. Ya, yang menghubungkan gaya gesekan yang dialami oleh benda dan kecepatan jatuhnya. Ya, jadi ada metode bola jatuh ini bekerja berdasarkan prinsip bahwasanya ketika bola jatuh melalui fluida maka ada 3 gaya ini yang akan terjadi, yaitu tadi gaya gravitasi, gaya apung, dan gaya gesekan. Gitu. Jadi metode bola jatuh ini yang paling yang tidak membutuhkan alat-alat yang mahal-mahal gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari pun bisa kita cobakan fenomenanya. Nah ini, jadi ini menunjukkan metode bola jatuh yang dimaksud gitu ya, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. Kita punya metode bola jatuh gitu ya. Kita coba bandingkan ini. Ini apa perbedaannya teman-teman? Kita punya bola terus punya wadah. Apa yang membedakan antara gambar A sama gambar B ini? Ini dia mau mendefinisikan terkait metode bola jatuh. Ya, ini ada bola yang warna merah, ini juga ada bola yang warna merah. Ini ada wadahnya berbentuk persegi, ini ada wadahnya berbentuk tabung. Nah, bedanya apa ini? Kalau kita konsepkan dalam metode bola jatuh, karena kan dipengaruhi oleh 3 gaya, kan ada gaya gravitasi, gaya apung gitu ya. Terus apalagi ada gaya gesek gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi pergerakan si aliran fluida tersebut ketika ada benda di atasnya. Nah, dari mana kita bisa tahu? Jadi ini kita lihat ya, metode ini kita menjatuhkan bola. Kita menjatuhkan bola kecil ini gitu ya ke dalam tabung yang isinya di dalamnya ada fluida. Jadi kalau gambar ini menunjukkan misalkan nih contohnya ada gaya gravitasi atau gravity. Gravity ini menunjukkan gaya tersebut menarik bola ke bawah karena berat si bola ini. Ya, ada gaya gravitasi. Ini ditarik sama si gaya gravitasi agar bola ini sampai ke dasarannya. Ya. Nah, maka kita pakai nanti ada menghitung gaya gravitasi kan, yaitu GFG. Tadi cara hitungnya seperti apa sudah saya ajarkan. Lalu yang selanjutnya adalah gaya apung. Gaya apung. Nah, gaya apung itu ini buoyance, ini menunjukkan gaya apung. Jadi dorongan ke atas dari fluida. Kalau tadi gravitasi dia menarik bola ke bawah, kalau gaya apung ini ada gaya dorongan ke atas gitu ya dari fluida. Jadi ini berlakulah gaya apung atau buoyance ini. Nah, ini juga dipengaruhi, ini kita bisa hitung berapa FB-nya gitu, gaya apung yang terjadi. Atau FA gitu ya, gaya apung yang terjadi. Nah, tentu kan dipengaruhi oleh siapa? Oleh ini satu, berapa luas atau volume yang dihasilkan dari bolanya, dari gaya massa jenis dari fluidanya itu sendiri, dan gaya gravitasi ya tentu saja akan mempengaruhi yang namanya gaya apung. Yang terakhir adalah gaya ambat. Ini adalah drag ini adalah gaya hambat. Jadi gaya hambat ini, hambatan dari fluida ini terhadap gerak bola gitu. Jadi untuk aliran yang sifatnya laminar maka kita berlaku yang namanya hukum Stokes.
Ya kan kondisinya hambatan dalam fluida terhadap gerak bola itu kan kita berlihat pergerakan bolanya akan berawalan arah dengan arah aliran fluidanya. Nah, untuk aliran yang tenang atau laminar, maka kita bisa cari berapa gaya drag ini gitu ya, gaya gesekannya gitu ya, bisa kita hitung menggunakan persamaan yang tadi ya. Jadi 6pi dikali mu dikali r dikali p, maka kita bisa tahu berapa besaran dayanya. Jadi bisa kita perhitungkan. Nah, kalau pada gambar 2 ini gitu ya, ini ya mirip lah dengan pola tersebut gitu kan. Cuman kalau ini bolanya berada di dalam sebuah tabung. Ya, dalam tabung seperti ini. Ya, cara kerjanya bagaimana cara memahaminya ya tadi lihat dulu dari bendanya, berat bendanya seberapa besar, apa kemampuan dari gaya gravitasi untuk menangkapnya dan seterusnya. Nah, itu yang harusnya teman-teman pelajari dalam hal ini. Ya, nah selanjutnya ada namanya viskometer Hopler. Nah, viskometer Hopler ini sama mirip kurang lebih seperti metode bola jatuh. Cuman bedanya ya viskometer ini sudah dilengkapi dengan yang namanya tabung ini. Ya, dia punya tabung. Ya, dia punya tabung. Jadi viskometer ini dipakai untuk mengukur viskositas fluida berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah bola untuk jatuh melalui tabung. Nah, tabungnya kita sudah punya gitu, kita jatuhkan bola di dalamnya. Ya, di atasnya. Jadi prinsip dari pengukuran viskometer ini mirip seperti bola jatuh, tapi dia lebih dikembangkan, jadi lebih baik dan bisa dikontrol gitu ya, nilainya bisa muncul angkanya di sini berapa gitu. Oke, kemudian prinsip dasar dari viskometer Hopler itu adalah mengukur kecepatan terminal fluida. Ya, jadi mengukur kecepatan terminal bola yang jatuh melalui fluida dalam tabung silinder. Ya, dalam tabung silinder di mana kecepatan bola itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya apung dan juga gaya gesekannya. Jadi berdasarkan hukum Stokes nantinya viskositas fluida itu bisa kita hitung dari kecepatan jatuh bola. Nah ini ya kalau tadi kita lihat kita punya tabung, lalu kita punya ada aliran tempat dia berjalan gitu kan, kemudian tempat dia lewat gitu ya dalam sebuah tabung tersebut. Nah sama halnya seperti ini mirip ya berapa kita bisa hitung gitu ya bola tersebut jatuh di dalam tabung. Nah, selanjutnya ada namanya viskometer cup and bulb. Ini sama menghitung kekentalan juga atau viskositas, cuman alatnya agak sedikit berbeda. Dia menggunakan cup sama bulb. Cup sama bulb itu mirip kayak teman-teman pakai mixer di rumah. Jadi cup ini menunjukkan cup tempat fluidanya, bulb ini menunjukkan tuh kayak apa ya, spindle. Spindle tuh kayak apa sih kalau teman-teman pakai mixer orang tua masak gitu kan, ada kan ujungnya itu besinya itu untuk memutarnya itu, nah ini namanya spindle ya, spindle atau bulb. Jadi dia akan terus berputar dalam wadah ini. Jadi spindle ini akan terus berputar dalam wadah ini yang berisi fluida dan kita bisa ukur berapa viskositasnya. Jadi dengan cara ini kita bisa memutar si spindle yang berisi di atas atau di dalam cup yang berisi fluida. Jadi ketika dia berputar gitu ya, spindlenya berputar itu akan memberikan tahanan atau torsi. Ya, dia akan memberikan tahanan atau torsi terhadap gerakan spindlenya. Jadi torsi ini nantilah yang akan kita pakai untuk menghitung berapa besar viskositasnya. Ya, torsi itu siapa ya, tahanan gitu, karena si fluida ini semakin kental viskositasnya maka dia akan menahan bagaimana spindle ini tidak bergerak. Nah, kalau di sini alatnya canggih, sudah ada panel displaynya, jadi hasilnya bisa muncul di sini gitu, hasil dari perhitungan viskositasnya. Nah, selanjutnya ada lagi alat yang lain namanya viskometer cone and plate. Nah, cone ini tuh kayak teman-teman kalau lagi di jalan tuh lihat ada cone polisi yang warnanya oranye, yang bentuknya segitiga. Nah, itu namanya cone. Jadi di sini namanya mirip ya, viskometer cone and plate. Berarti plate-nya ada piringan dong ya. Ini ada cone yang bentuknya kerucut. Nah, maksudnya apa sih gitu ya. Jadi viskometer cone and plate ini sama-sama difungsikan untuk mengukur viskositas fluida. Dia mirip seperti pengukuran torsi. Ya, dia prinsipnya mengukur torsi yang dihasilkan
saat piringan itu berputar di bawah kerucut. Jadi sama, ini mirip kayak alat tadi, cuman dia tidak spindle namanya. Dia tidak menggunakan spindle, bentuknya kayak kerucut nih. Apa sih namanya tuh yang ininya tuh? Nah ini bentuknya kerucut, mengecil ke bawah gitu ya. Ya, jadi dia yang akan menyentuh permukaan jaringannya, hampir menyentuh permukaan jaringan piringan tadi. Jadi alat ini yang memungkinkan kita bisa mengukur viskositas pada berbagai laju geser. Jadi kan piringan ini kan yang di bawahnya kan berputar terus-terusan gitu kan. Dan di atasnya itu ada si kon ini atau kerucut ini. Nah, dengan adanya viskositas ini alat dari kon dan juga plat tersebut gitu ya, ketika ada pergerakan piringan atau platnya tersebut gitu ya, maka menjadikan kita bisa tahu berapa fluida yang viskositasnya berubah sesuai dengan kecepatan gesernya. Gesernya siapa? Gesernya piringan atau platnya. Jadi kita punya kon atau kerucutnya. Nah ini biasanya ukurannya kecil, sudut yang dia punya juga sangat kecil gitu ya, kecil ukurannya dan berada di atas piringan. Jadi piringan datar itu di bawah kerucut terus dia berputar dengan kecepatan tertentu sehingga menghasilkan torsi. Nah gitu, jadi bisa aja ini ya teman-teman ya, namanya viskometer kon and plat. Nah ini juga ada, tapi ini biasanya viskometernya dipakai di pabrik-pabrik ya. Jadi dia lebih banyak menggunakan persamaan tegangan geser untuk mengukur viskositasnya. Nah, ini ada aturan sendiri, ini alatnya udah canggih nih ya, beda sama yang kita punya tadi. Nah, kalau ini viskometer Siebold, ini juga dipakai untuk mengukur viskositas kinematik ya, kayak cairan, terutama minyak, pelumas, dan bahan akar. Nah, ini banyak nih di kilang-kilang tempat pengolahan minyak, ini banyak alat seperti ini. Jadi dia alat standar lah dalam industri minyak gitu ya, digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh si fluida untuk sampai atau mengalir melalui lubang-lubang kecil pada suhu tertentu. Nah itu bisa kita hitung nih, namanya viskometer Siebold. Jadi kita bisa hitung berapa besar viskositasnya, menarik kinematik cairannya berapa gitu. Nah, viskositas ini itu diukur berdasarkan waktu air fluida melalui lubang gitu ya, dengan gaya gravitasi. Nah, kita bisa hitung nih berapa besar viskositas fluidanya. Jadi kalau kita punya fluida dipanaskan dengan suhu tertentu gitu ya, dan waktu yang dibutuhkan untuk sejumlah fluida adalah sekitar 60 mili gitu ya, maka dan dia mengalir melalui reverse yang dicatat gitu ya, maka viskositasnya dihitung berdasarkan waktunya. Nah ini ya, jadi ini alat ukur namanya viskometer Siebold. Nah ini ada beberapa penerapan dari viskositas dalam kehidupan industri. Nah biasanya itu di pabrik-pabrik tuh, mola kosmetik, tinta dan cat, farmasi, minyak. Nah ini biasanya rata-rata mereka punya nih alat pengukur besarnya viskositas tersebut. Nah ini ada contoh soal ya teman-teman ya. Jadi ada contoh soal misal nih ya, kita punya bola terbuat dari baja, massa jenisnya sekian, jari-jarinya sekian gitu ya, dimasukkan ke dalam oli. Nah ini kan dianggap sebagai material yang menerima bola kan gitu kan. Nah material yang menerima bola dan koefisien viskositasnya adalah sekian gitu ya. Nah jika massa jenisnya adalah sekitar 860 kg per meter gitu ya, berapa kecepatan terminal bola baja tersebut gitu. Nah ini di sini ada massa jenis benda, ini yang di atas massa jenis benda, dan ini adalah massa jenis dari si aliran dari cairannya atau dari fluidanya gitu ya. Dan yang dihitung adalah berapa kecepatan terminal bola baja ini. Nah, ibaratnya diketahui apa saja, ada indeks viskositasnya, ada jari-jarinya, ada gaya gravitasi, ada rho B dan ada rho F. Nah, kita tinggal masukin dalam persamaan ini nih untuk menghitung tadi koefisien viskositas kan. Nah, yang kita cari adalah V-nya atau kecepatannya. Teman-teman bisa keluarkan aja. Jadi tidak ada proses pembagian tapi semuanya dalam proses perkalian. Nah, ini kita bisa hitung nih berapa kecepatan terminal dari bola baja tersebut di dalam oli. Atau yang kedua, ini kita bisa hitung juga, tapi hitungnya Fs ya. Fs ini
gaya stok yang dihasilkan gitu ya. Kalau ada bola kecil ukurannya 4 mili yang jatuh ke dalam cairan viskositasnya 1,5 bergerak dengan kelajuan 1,5 m, maka dimintalah menentukan gaya gesek antara bola dan partikel-partikel cairannya. Nah, kita punya ya macam-macam, kita bisa ditulis di sini ada D, ada koefisien viskositas, ada laju gitu ya, ada mu, ada V gitu ya. Yang ditanya adalah Fs ya, tinggal dimasukin aja dalam rumusnya, maka kita bisa hitung berapa besar Fs-nya tersebut atau gaya gesekan yang terjadi. Nah, ini ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini dikerjakan harusnya berkelompok di kelas ya teman-teman ya, karena kita kuliahnya hari ini online, maka ya soal ini akan saya alihkan berupa soal post-test namanya. Ya, soal post-test. Jadi soal post-test ini nanti teman-teman bisa kerjakan di Leads ya soal post-test. Jadi ini tidak berlaku untuk kelas yang lain, tapi cuma untuk kelas ini saja. Karena memang minggu lalu kelas lain yang saya ampu mereka kuliah seperti biasa, cuman kebetulan di kelas ini tidak bisa saya adakan kelas di kemarin gitu ya, jadi kita libur. Jadi nanti tugas ini atau diskusi kelompok ini teman-teman kerjakannya caranya biasa, nanti saya kasih soal, ini saya kasihkan ke teman-teman bahannya, lalu teman-teman nanti saya bukakan akses pengumpulan tugasnya tersebut melalui Leads ya. Teman-teman nanti kerjakan aja di kertas selembar, dikerjakannya secara pribadi atau mandiri. Lalu setelah itu hasilnya bisa difoto dan diupload ke Leads. Ya, nah ini saya jadikan sebagai post-test. Post-testnya teman-teman. Atau gini deh, cara gampangnya teman-teman kalau bisa ngetik di langsung di Leads-nya saya bikinkan soal esai, teman-teman langsung jawab, itu lebih baik. Jadi saya caranya seperti itu ya. Kalau mau gampang langsung jawab, tapi memang akan sulit menemukan sintak-sintak matematiknya. Atau kalau tidak mau seperti itu, teman-teman tetap klik nanti assignment-nya apa. Lalu setelah itu teman-teman kerjakan di kertas selembar, hasilnya difoto baru diupload ke Leads-nya masing-masing. Ya, jadi 3 soal ini tolong nanti teman-teman kerjakan ya. Waktunya saya kasih waktu lumayan agak panjang, ini 1 pekan ke depan. Jadi dari mulai hari ini nanti saya kasih materinya, teman-teman bisa mulai kerjakan maksimal gitu ya di hari Selasa jam 23.59. Ya, ini saya jadikan tugas kalau di kelas kemarin tugasnya sih berkelompok, tapi kalau di sini teman-teman nanti boleh kerjanya individu saja. Ya, individu saja. Dan ini juga ada tugas-tugas ini sebenarnya nanti akan dijadikan tugas kelompok. Nah, justru ini dibalik menjadi tugas kelompok. Ya, jadi nanti ada 2 tugas yang akan saya upload lewat Leads. Ya, kalau ini teman-teman kerjakan secara kelompok. Kalau tadi diskusi kelompok ini dijadikan dengan diskusi mandiri. Ya, mandiri artinya teman-teman kerjakan sendiri, nanti baru ini dikumpulkan per kelompok. Nah, karena kelompoknya banyak, jadi nanti mohon yang mengupload enggak semuanya, ketua kelasnya saja, ketua kelompoknya saja, atau bisa diwakilkan oleh ketua kelas, jadi dikumpul jadi 1. Tapi kalau mau ketua kelompoknya aja boleh aja. Jadi misalkan anggota kelompoknya 5, nah salah satunya aja yang mengupload. Ya, untuk tugas kelompok ini. Teman-teman bisa kerjakan nomor 1 dan nomor 2, hasilnya diupload di Leads. Jadi saya buka 2 akses untuk pengumpulan tugas. Ya. Nah, itu saja terkait dengan viskositas yang bisa saya bahas sore ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Maaf Bu, izin bertanya terkait tugas yang kelompok. Itu kan Gimana? kata Ibu tadi yang mengumpulkan perwakilan aja ya Bu. Nah nanti kira-kira anggota lainnya kan berarti tidak mengumpulkan. Nanti untuk di Leads kita ngisinya kayak gimana ya Bu? Makasih. Enggak apa-apa, yang lainnya nanti kan berarti terbaca tidak mengumpulkan tuh, selain dari yang mengumpulkannya saja. Jadi misalkan ada 5 kelompok, berarti ada 5 mahasiswa yang mengumpulkan. Nah, setiap pengumpulan itu dikasih keterangan kelompok 1 siapa orangnya, kelompok 2 namanya apa saja, siapa saja anggotanya gitu. Nanti saya tinggal nginput bahwasanya yang enggak ngumpulin tapi ketua kelompok yang ngumpulin, berarti semua anggota kelompoknya dapat nilai yang sama. Cuman metode pengumpulannya aja yang dibedakan. Cara ngumpulinnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya 5 kelompok, berarti ada 5 perwakilan mahasiswa yang mengumpulkan tugas kelompoknya lewat Leads.
Jadi jangan semua ya. Kalau tugasnya sendiri baru setiap mahasiswa mengumpulkan. Bisa? Bisa Ibu, baik terima kasih. Nah, maksudnya oke. Ada yang bertanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, boleh nggak saya lanjut materi saja agar kita nanti nggak perlu ada KP lagi, kelas pengganti untuk pertemuan kita yang kemarin. Berkenan kita lanjut saja, kan masih ada. Jadi biar kita nggak usah ada kelas pengganti di hari lain ya. Oke, saya coba keluar dulu dari materi ini. Coba saya share yang materi selanjutnya ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas kalau 2 pertemuan terakhir kemarin kita bahas lebih ke fluida gitu ya, pertemuan 3 dan 4 ini, maka di pertemuan kelima kita lebih membahas secara global ya, itu sebenarnya lebih irisannya ke cahaya sih ya, jadi lebih bahas mengenai sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik yang mana kita tahu gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya. Nah, kita bagaimana ciri-cirinya kita coba jelaskan kepada teman-teman. Nah, ini materinya saya coba share screen ya. Oke. Ini lanjutan materi kuliah kita yaitu mengenai sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, penting untuk teman-teman mengetahui sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Apakah sebelumnya sudah pernah belajar terkait dengan gelombang elektromagnetik ini? Mungkin selain dari kuliah dengan saya, sudah ada yang pernah tahu? Ya, kalau belum nggak apa-apa. Kita belajar di sini ya. Jadi kita akan belajar nih bagaimana sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Nanti materi ke-6 nanti kita akan bahas bagaimana apa saja interferensi yang suka terjadi pada gelombang elektromagnetik, karena nanti kita akan melihat bagaimana perlakuan dari cahaya itu sendiri, apakah cahaya itu bisa berdiri tunggal, apakah cahaya itu banyak yang mempengaruhi dan seterusnya. Nah, ya itu akan berhubungan dengan fisika optik yang kita pelajari di perkuliahan ini. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di temuan hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip dari gelombang elektromagnetik ya. Karena di sini kita harus kita pelajaran kognitif itu harus tahu konsep terciptanya gelombang ya. Lalu ada yang namanya teori Maxwell. Teori Maxwell ini adalah teori yang dipakai, teori yang akhirnya muncul, yang pada akhirnya muncul setelah diamatinya fenomena terjadinya gelombang elektromagnetik. Nah, muncullah persamaan-persamaan yang berhubungan sama fenomena gelombang elektromagnetik itu yang pertama kali dicetuskan oleh penemunya itu adalah Maxwell. Nanti ada dikenal dengan teori Maxwell. Lalu yang selanjutnya nanti kita bahas sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik, karena gelombang elektromagnetik ini punya kriteria secara sendiri dan dia punya sifat-sifatnya. Nanti kita coba jelaskan. Lalu kita bisa menghitung berapa besar intensitas gelombang elektromagnetik. Kalau kita kemarin menghitung berapa kecepatan cahaya, yang mana kecepatan cahaya itu sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik gitu ya. Maka gitu ya kita bisa juga menghitung intensitas. Nah, apa itu intensitas? Nah, intensitas itu nanti kita coba pelajari ya. Lalu di sini kita belajar terkait dengan spektrum. Nah, kalau spektrum itu kayaknya pernah deh saya singgung, tapi saya lupa ya di kelas ini apa kayaknya ada singgung nggak ya? Ada kayaknya, tapi saya mungkin lebih ke spektrum cahaya ya. Nah, ini kita coba nanti jelaskan ada spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, apa saja dimanfaatkan di mana saja. Nah, nanti kita coba jelaskan ya.
Oke, yang pertama adalah gelombang elektromagnetik. Apa sih sebenarnya gelombang elektromagnetik? Nah, kemarin kita sepakat apa yang maksud dengan gelombang. Gelombang itu adalah segala sesuatu ya atau cahaya yang sifatnya merambat. Ya, makanya terciptanya gelombang. Jadi, kalau kita artikan gelombang elektromagnetik ya, ini merupakan superposisi gelombang yang dihasilkan akibat adanya superposisi dari medan listrik dan medan magnet. Ya, ada superposisi. Superposisi ini penjumlahan. Ya, kalau di dalam pembelajaran rangkaian listrik itu teman-teman nanti akan ketemu nih rangkaian listrik ya, ada menggunakan rangkaian not, ada rangkaian mesh dan seterusnya, ada yang namanya konsep superposisi. Jadi pertemuan antara medan listrik dan medan magnet terciptanya superposisi gelombang. Ya, terciptanya superposisi maka terjadilah gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik ini kan electrical dan magnet ya. Jadi tercipta akibat terbentuknya medan listrik dan medan magnet sehingga membentuk gelombang. Nah, pada tahun 1864, nah ada yang namanya John Clerk Maxwell namanya. Jadi ini orang luar negeri ya. Dia adalah salah satu penemu pada zamannya. Ya, ahli penelitian. Jadi dia Maxwell ini dia menemukan suatu fenomena. Jadi yang mana dia menemukan fenomena. Jadi pertama kali dia menemukan fenomena gelombang elektromagnetik itu tidak melalui sebuah eksperimen langsung, tapi dia melalui percobaan dia, eksperimen dia dengan menurunkan persamaan-persamaan fisika ya pada umumnya. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya hukum Faraday, ada yang namanya hukum Coulomb, ya, ada yang namanya hukum Ampere dan seterusnya. Nah, itu yang digunakan oleh Maxwell untuk menemukan fenomena gelombang elektromagnetik ini. Ya, sebelum pada akhirnya dilanjutkan untuk dilakukan eksperimen oleh temannya. Jadi pertama kali Maxwell menemukan bahwasanya kata dia dalam fenomena yang dia amati, muatan listrik yang sifatnya dipercepat ya, pergerakan muatan listrik itu dipercepat, maka akan menimbulkan yang namanya medan listrik. Ya, muatan listrik yang dipercepat pergerakannya maka akan menimbulkan yang namanya medan listrik. Ya. Dan medan magnet itu muatan listrik yang dipercepat itu akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet. Ya, yang mana kedua medan tersebut menjalar secara bersamaan. Ya, menjalar secara bersamaan secara tegak lurus. Ya, dan dapat merambat di ruang hampa. Jadi selain dia menjalar, dia bisa merambat di dalam ruang hampa. Di ruang hampa. Jadi dan arah rambatnya adalah tegak lurus. Jadi kalau kita lihat pada ilustrasi gambar ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan arah rambat itu seperti kita belajar pergerakan arah ibu jari. Ya, jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Ya, jadi kalau kita perhatikan arah rambatnya gitu ya, yang warna merah ini menunjukkan arah medan listrik. Arah medan listrik itu dinotasikan dengan E. Ya, kemudian yang warna biru ini adalah arah medan magnet yang dinotasikan dengan B. Dan di sini kita punya arah rambat. Arah rambat ini tuh menunjukkan vector pointing, arah dan rambatnya. Jadi dia di pointing dan ini menemukan yang namanya notasinya adalah P. Nah, kalau kita perhatikan dalam bentuk kartesius seperti ini ya, dalam bentuk garis bilangan begini gitu ya, maka kita lihat sumbu X-nya di sini, sumbu X ini menunjukkan arah rambat. Ya, arah rambat dari siapa? Dari si medan magnet dan medan listrik. Jadi medan listrik ini akan bergerak secara vertikal, teman-teman. Vertikal ke atas ya, searah dengan pergerakan sumbu Z-nya, sumbu Y-nya. Jadi dia akan bergerak ya tegak lurus, vertikal ke atas searah dengan pergerakan sumbu Y-nya. Sementara kalau yang namanya arah medan magnet ya, arahnya itu dia juga bergerak secara vertikal tapi bergerak vertikalnya ke bawah. Bergerak vertikalnya ke bawah ini yang warna biru itu adalah arah medan listrik, arah medan magnet. Bergerak ke bawah searah dengan pergerakan sumbu Z-nya. Nah, bergerak arah ini arahnya ya, arah medannya. Nah, arah medannya tersebut walaupun arahnya berbeda antara medan magnet dan medan listrik tersebut, maka namun di sini arah rambatnya itu menyesuaikan dengan arah rambat gelombang atau dia saling tegak lurus satu sama lain. Jadi dia akan mengikuti arah rambat ini, ya, arah rambatnya. Ya, arah medannya saja yang berbeda, cuman ketika dia merambat, dia akan mengikuti arah rambat tersebut secara tegak lurus. Ya, dan dia merambatlah di dalam ruang hampa gitu. Nah, ini fenomena yang terjadi. Nah, kita harus bisa membedakan gitu ya, mana yang medan listrik, mana yang medan
magnet dan mana arah rambat, mana arah medan tersebut ya. Nah, jadi fenomena inilah yang sebenarnya pertama kali muncul, dilakukan, dianalisa, diteliti oleh namanya Maxwell pertama kalinya. Nah, selanjutnya di sini ada menunjukkan, oh ini loh gelombang medan listrik ya, ini loh gelombang medan magnet gitu ya. Nah, yang gambar A ini menunjukkan adalah gelombang medan listrik. Ya, ini EY ya. Ya, EY ini menunjukkan adalah gelombang medan listrik. Gelombang medan listrik ini punya panjang gelombang. Namanya gelombang itu punya panjang gelombang. Jadi satu puncak yang baru itu dikenal satu gelombang. Nah, ini namanya panjang gelombang. Ya, jadi dia akan bergerak secara vertikal ke atas. Sementara di sini kita punya HY atau BY. H ini atau B itu menunjukkan adalah medan magnet. Ya, ini menunjukkan gelombang medan magnetik yang jalannya atau arahnya gitu, arah dari medan tersebut adalah vertikal ke bawah. Gitu ya. Jadi dia punya juga panjang gelombang sama, kita juga ini di dalam medan magnet juga sama, dia punya yang namanya panjang gelombang. Nah, dalam teori Maxwell ini, dalam menemukan fenomena gelombang elektromagnetik itu, dia melihat kaitan antara hubungan antara listrik dan juga magnet. Ya, hubungan antara listrik dan juga magnet. Nah, dalam hal apa dia melihat gitu ya? Dalam yang pertama, dalam hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb ini kan yang mengatur terkait dengan pergerakan muatan listrik. Ya, jadi muatan listrik yang menghasilkan medan listrik di sekitarnya itu berlaku pada hukum Coulomb. Ya, jadi muatan listrik yang menghasilkan medan listrik atau muatan listrik dia bilang dapat menghasilkan medan listrik. Ya, jadi muatan listrik itu dapat menghasilkan medan listrik sekitarnya dan itu berlaku untuk hukum hukum Coulomb. Ya, itu berlaku untuk hukum Coulomb. Jadi sebentar. Nah, itu berlaku untuk yang namanya hukum Coulomb gitu ya, yang mengatur terkait dengan muatan listrik yang bergerak yang dapat menghasilkan medan listrik. Sehingga kalau kita mau tuliskan dalam bentuk persamaan pun bisa gitu ya. Berarti kan kita tahu E itu kan adalah medan listrik yang terbentuk. Medan listrik ini terbentuk dari siapa gitu ya. Medan listrik ini terbentuk akibat adanya pergerakan muatan listrik. Ya, berarti kan dia dipengaruhi oleh muatan listrik itu gitu ya. Nah, yang kita coba perhatikan kalau dari sini kita menemukan persamaannya adalah 1 per gitu ya 4 V epsilon 0 dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Di mana di sini kuat medan listrik E ini akan berbanding lurus dengan muatannya. Tapi dia akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, jadi di dalam hukum Coulomb itu mengatur itu sehingga pergerakan Biot-Savart teori Maxwell ini juga melakukan melihat fenomena atau hubungan listrik dan magnet itu dalam hukum Biot-Savart. Kata dia bilang dalam hukum Biot-Savart atau hukum Ampere itu bilang bahwasanya arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Kenapa? Karena ketika muatan itu bergerak gitu ya, maka kan ketika muatan bergerak terdapatnya arus listrik yang mengalir. Maka ketika arus listrik mengalir terjadinya adalah medan magnet, terbentuklah medan magnet di sekitarnya gitu. Jadi medan magnet itu akan berbentuk melingkar mengelilingi konduktor ya yang berarus gitu. Ada konduktor yang berarus dikelilingilah oleh si medan magnet tadi secara melingkar mengelilingi konduktor itu. Jadi muncullah yang namanya fenomena. Ya, kalau kita mau hitung berapa besar medan magnet, kita bisa hitung B atau H ya. Berarti diferensial kan, karena apa? Karena medan magnetnya kan terus bergerak tuh, berputar gitu ya, mengelilingi konduktor yang berarus. Maka diferensial dari B-nya bisa kita hitung ya. Diferensial B itu bisa kita hitung dengan cara mencari gitu ya permeabilitas dari ruang hampanya, kita bagi dengan 4V gitu ya, kita kali dengan arus yang mengalir, kita cari dengan diferensial dari L ini adalah panjang dan kita kali dengan vektor R-nya, kita bagi dengan volumenya. Jadi kenapa? Karena kan tadi dia prosesnya mengelilingi, maka akan terbentuk adalah
sebuah keliling gitu ya, mengelilingi kawat konduktor yang berarus tadi. Jadi maka kita bisa hitung berdasarkan dia akan berbanding terbalik dengan besaran dari keliling dari konduktor yang dikelilinginya. Ya, nah selanjutnya yang ketiga adalah perubahan medan magnet itu bisa menimbulkan yang namanya GGL. GGL ini adalah gaya gerak listrik ya, yang sehingga dia menghasilkan medan listrik katanya. Jadi kalau dia bilang bahwasanya muatan listrik itu menghasilkan medan listrik, arus listrik yang mengalir bisa menghasilkan medan, itu juga bisa menimbulkan gaya gerak listrik dan bisa menghasilkan medan listrik lah gitu. Jadi ini ya namanya hukum induksi, Faraday. Jadi kalau medan magnet itu berubah terhadap waktu, maka akan timbul gaya gerak listrik gitu. Dan inilah yang menjadi dasar kerja dari transformator. Kalau teman-teman tahu trafo, generator, motor listrik, nah itu. Ya, jadi makanya dia bisa menggerakkan sesuatu gitu. Jadi nah inilah yang pertama kali menjadi dasar Maxwell ini menemukan fenomena gelombang elektromagnetik dengan melihat kaitan dari fenomena listrik dan magnet tersebut. Nah, ini ada penjelasannya gitu ya. Jadi kalau dalam tadi yang pertama dilakukan Maxwell pada hukum Coulomb gitu ya, ini kita bisa hitung berapa besar kuat medan listriknya yang dipengaruhi oleh besaran muatan dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya gitu ya. Nah, kalau dalam teori Biot-Savart atau hukum Biot-Savart atau hukum Ampere ya. Nah, ini mengatur terkait arus listrik yang mengalir menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Maka kita bisa secara singkat menghitung besaran medan magnetnya adalah ini. Ya, B sama dengan ini adalah permeabilitas ya. Kemana kan kita belajar permitivitas dan juga ada permeabilitas ruang hampa. Nah, kalau mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa yang memang ada nilai atau ketentuannya. Dan ini adalah arus listrik itu akan berbanding terbalik dengan yang namanya besaran dari R-nya. R ini adalah keliling dari konduktor yang dilingkarinya. Ya, jadi jarak dari kawat mengalirkan arus, yaitu jarak itu adalah ya kalau dia mengalirnya secara melingkar gitu ya, secara terus-menerus memutar konduktornya, maka kita itu sama, kita anggap sebagai nilai R-nya. Dan yang ketiga adalah tadi hukum induksi Faraday. Jadi perubahan medan magnet itu akan menimbulkan GGL induksi atau gaya gerak induksi yang menghasilkan medan listrik gitu ya. Jadi kita bisa hitung nanti berapa besar dari nilai dari gaya gerak listrik yang terjadi, atau di sini dituliskan dengan epsilon ini. Epsilon ini bisa kita cari dengan cara apa? Ini ada diferensial dari flux magnetik, ada flux di sini kan ada notasi flux ya. Ini adalah flux magnetik. Jadi kalau kita cari diferensial flux magnetik terhadap waktu, maka kita bisa hitung berapa besar gaya gerak listrik yang dihasilkan. Gitu. Jadi perubahan medan magnet tadi atau diferensial dari flux magnetik terhadap waktu bisa kita perhitungkan berapa besar dari gaya gerak listrik induksi yang terjadi. Ya, jadi pertama kali teori Maxwell itu ya tadi dia melakukan risetnya gitu ya pada tahun 1864 sebelum dia wafat ya. Jadi dia tidak langsung melalui eksperimen, tapi dia tidak langsung melalui measurement atau pengukuran diuji secara eksperimen, tidak seperti itu, tapi dia melalui ini pengamatan dia melalui fenomena-fenomena hubungan antara arus listrik dan juga magnet gitu ya. Jadi dalam hipotesisnya dia bilang kalau Faraday itu menemukan bahwa perubahan medan magnet itu harus menghasilkan medan listrik katanya, maka perubahan medan listrik itu harusnya menghasilkan medan magnet. Nah, jadi kata dia bilang kalau hipotesis dia itu benar, konsekuensinya adalah perubahan medan listrik itu juga akan mengakibatkan medan magnet juga berubah. Ya, serta sebaliknya, dan itu terjadi secara terus-menerus. Nah, makalah terciptanya gelombang gitu. Jadi medan magnet atau medan listrik yang muncul karena saling tegak lurus satu sama lain dan merambat menjauhi sumber, maka terciptanya namanya gelombang elektromagnetik. Nah, kebenaran dari hipotesis atau dugaan sementara dari yang namanya Maxwell ini diteruskan oleh temannya setelah dia meninggal. Jadi ketika Maxwell itu meninggal, maka diteruskanlah nih hipotesis ini gitu oleh temannya, namanya adalah Hendrik Hertz. Hendrik Hertz ini adalah penemu pertama kali istilah frekuensi. Nah, makanya satuan frekuensi itu adalah Hertz. Ya, jadi ini adalah rekan atau partner penelitiannya lah gitu. Nah, dialah yang melanjutkan perjuangan Maxwell untuk melakukan pembuktian kebenaran akibat dari hipotesis yang dia duga. Nah, dilakukanlah eksperimen oleh si Hendrik Hertz tersebut.
Ya, nah dari sini Hendrik Hertz bilang, nah kalau gitu karena dia menemukan adalah fenomena frekuensi, berarti cepat rambat gelombang elektromagnetik itu ya bisa diakibatkan oleh permeabilitas vakum dan juga permeabilitas vakum dong gitu ya. Nah dipengaruhi oleh permeabilitas, kemampuan dia menciptakan medan magnet, dan ini adalah permitivitas vakum di dalam ruang vakum gitu ya. Maka kita bisa hitung berapa kecepatan rambatnya. Nah, ini kita bisa hitung kecepatan rambat dari gelombang elektromagnetik itu sebesar ini, 1/akar dari epsilon 0 dikali mu 0. Ya, jadi epsilon 0 dan mu 0 ini ada ketentuannya berapa besarannya ya, dan kita bisa hitung berapa nilai C-nya. Maka C itu atau kecepatan cahaya selalu dikenal 3 kali 10⁸ meter per sekund. Ya, dari awal mulanya adalah ini, ya. Dari awal mulanya adalah ini. Jadi maka kita bisa hitung berapa besaran dari kecepatan cahaya gelombang elektromagnetik itu merambat, yang mana setara dengan besar kecepatan cahayanya. Nah, artinya kalau dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, sekarang kita cerita nih, dalam Maxwell bilang, coba deh perhatikan gitu ya, titipan hipotesis saya ini bahwasanya gerak gelombang itu dalam ruang hampa bagaimana gitu. Ruang hampa itu kalau kita lihat bagaimana bergerak gelombang dalam ruang hampa gitu ya. Nah, ini dia bilang, dia cobalah turunkan persamaan dari ketiga hukum yang dia acu tadi ya. Maka di sini ada yang namanya turunan persamaan pertama, turunan persamaan yang kedua, tiga, dan yang keempat. Ya, sebenarnya di sini masih banyak sih. Makanya Maxwell yang pertama gitu, dia menyatakan bahwasanya ini adalah salah satu versi hukum Maxwell Ampere gitu ya, yang dimodifikasi lah ya, dan berlaku untuk kondisi di ruang hampa tanpa adanya arus listrik atau muatan yang sifatnya bebas. Sehingga dia bilang perubahan dari medan listrik terhadap waktu, atau di sini ada ini kalau yang bentuknya kayak 6 kebalik itu adalah diferensial parsial gitu ya. Diferensial parsial E terhadap T ya, itu akan menghasilkan yang namanya medan magnet. Nah, tanda segitiga terbalik ini adalah divergensi, atau kalau kita mau baca ini adalah nabla. Ya, notasi ini tuh dibaca nabla. Jadi nabla cross H itu sama dengan epsilon 0 dari diferensial E terhadap waktu. Ya. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya medan magnet. Nah, yang kedua ini sama, tapi dia bilang itu adalah hukum induksi Faraday yang menyatakan bahwasanya apa? Diferensial parsial dari H terhadap waktu, berarti perubahan medan magnet terhadap waktu itu akan menghasilkan yang namanya medan listrik. Nah, jadi dia bilang, oke, berarti kalau gini, ini menunjukkan bahwasanya medan listrik dan medan magnet itu saling bergantungan dong, gitu. Ya, dan yang ketiga dia bilang kalau seandainya ada medan listrik yang dalam kondisi statis, tidak ada perubahan, dia diam, ya statis itu kan berarti dia diam, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada pusat sama sekali. Berarti kalau gitu bentuk umum dari medan konservatif dalam ruang hampanya tanpa sumber adalah ini. Jadi sama dengan 0, ya berarti medan listrik E-nya sama dengan nol gitu, karena tadi dia tidak mengalami perubahan dan magnet H juga nilainya adalah sama dengan 0 gitu. Jadi inilah yang ditemukan diturunkan oleh gerakan atau tidak sama sekali. Jadi ya kita bisa melihat fenomena tersebut gitu. Nah, ini ya, jadi persamaan Maxwell itu kalau kita turunkan, kita jabarkan gitu ya. Jadi persamaan dasarnya kan adalah ini ya, mana perubahan medan listrik terhadap waktu itu akan menghasilkan medan magnet gitu ya. Jadi dalam hukum Maxwell Ampere ini akan berlaku yang namanya H ini adalah medan magnet yang sifatnya kompleks. Ya, bilangan kompleks itu kan bilangan yang terdiri dari real dan imajiner gitu ya, imajiner. Nah, jadi J-nya adalah di sini adalah imajiner. Jadi kalau ini kita bedah sampai ke sini jadi begini. Nabla cross HS ini itu sama dengan J omega epsilon 0 IS gitu. Jadi J ini adalah imajinernya, W ini adalah frekuensi 2IF gitu ya. Epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang udara, dan E ini adalah menunjuk berapa besarnya medan listrik yang terjadi.
Jadi kalau kita mau hitung gitu ya, kita gambarkan di sini ada imajiner. Imajiner ini adalah hal-hal yang tadinya bisa kita abaikan gitu ya, bisa kita abaikan gitu. Jadi dianggap cuman kalau dalam hal ini sekecil apapun itu akan mempengaruhi yang namanya perubahan medan magnet walaupun imajinernya itu kecil gitu. Ya, nah yang selanjutnya juga sama yang seperti ini. Ini juga persamaan yang kedua, ini adalah hukum induksi Faraday tadi kan ya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwasanya rotasi medan listrik ini menghasilkan perubahan medan magnet. Ya, jadi perubahan medan listrik ES ini seiring waktu melalui sebuah frekuensi itu menggunakan bilangan imajiner ya. Nah, kemudian karena keadaannya negatif karena di sini bertimbal balik kebalikannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah persamaan yang ketiga di sini bahwasanya medan listrik E tersebut dalam ruang bebas tidak punya sumber atau dia divergensi. Jadi medan ini sifat tidak ada muatan bebas di ruang hampa yang menghasilkan divergensi magnet listrik medan listrik. Jadi makanya nabrak ini juga sama ya, pernyataan yang keempat ini menunjukkan medan magnetnya tersebut dia tidak memiliki sumber juga. Artinya apa? Kutub magnetnya dalam tidak ada kutub magnet dalam medan elektromagnetik tersebut, maka nilainya adalah 0. Jadi nabla ini menunjukkan perubahan terhadap siapa gitu ya, atau dikenal dengan bacanya nabla gitu ya, atau divergensi. Nah itu, jadi kalau tadi kita cerita terkait dengan persamaan-persamaan Maxwell, tentu saja kaitan eratnya dengan medan listrik dan medan magnet itu dalam konteks gelombang elektromagnetik akan berkaitan dengan namanya impedansi intrinsik. Ya, impedansi intrinsik itu maksudnya apa? Perbandingan antara tegangan dan arus yang dihasilkan pada saat mengalir dalam sebuah wadah atau kabel atau medium tempat dia merambat. Nah, ini kita bisa hitung berapa besar impedansi intrinsiknya. Dengan cara apa? Dengan membandingkan akar perbandingan antara epsilon ya atau permitivitas terhadap probabilitasnya. Nah, kita bisa hitung nih berapa impedansi intrinsiknya. Ini tentu akan menyesuaikan dari tempat atau medium yang dipakai, bisa menghitung dan juga ini akan berbeda-beda material yang digunakan dan seterusnya. Cuman kalau secara umum gitu ya, impedansi intrinsik di ruang hampa itu ada nilainya. Ya, karena kan ruang hampa tidak ada yang membatasi mediumnya kan gitu. Jadi makanya nilainya bisa kita hitung gitu ya. Kalau di ruang hampa ya ini adalah impedansi intrinsik untuk ruang hampa. Nilainya adalah sekitar 377. Dari mana dapat 377? Dari ini nilai epsilon 0 ruang hampa dan nilai probabilitas ruang hampa. Kita bagi lalu diakarkan, maka akan ketemu nilai ini. Ya, jadi artinya apa? Kalau gelombang elektromagnetik itu merambat dalam medium selain ruang hampa, misalkan kayak di elektrik atau konduktor, maka impedansi intrinsiknya akan menyesuaikan diri dengan sifat medium tersebut. Ya, di mana nilai permeabilitas medium dan nilai permitivitasnya kita bisa hitung kalau mau menggunakan ruang hampa. Gitu. Karena tadi ya, karena setiap medium, setiap material itu akan menghasilkan efek dari permeabilitas yang berbeda-beda. Nah, dari penjelasan saya itu, di sini kita bisa mengambil kesimpulan apa saja dong sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu gitu ya. Nah, sifat-sifatnya ada beberapa. Yang pertama adalah dia bisa merambat dalam ruang hampa, lalu dia punya gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah ketika medan listrik bergerak atau berosilasi terhadap medan magnetnya dan itu bergerak saling tegak lurus satu sama lain melewati arah rambatnya, maka ini dikenal dengan gelombang transversal. Ya, lalu sifat-sifat yang lain adalah dia tidak punya muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet ataupun medan listriknya. Ya, dan ini ada yang namanya fenomena yang lain dari gelombang elektromagnetik itu ya. Gelombang itu bisa mantul, bisa terbias, bisa polarisasi, bisa interferensi dan seterusnya. Ini kita bahas nanti di minggu ke-6. Ya, kemudian yang terakhir perubahan medan listrik dan medan magnet ini tadi terjadi secara bersamaan. Artinya apa? Medan listrik dan medan magnet ini akan memiliki nilai satu fasa dan berbanding lurus. Gitu. Ini adalah sifat-sifat yang dia punya. Ini adalah hasil kompilasi kita dari beberapa materi tadi yang sudah saya sampaikan.
Dan ini next ya, dari kita cerita gelombang elektromagnetik teman-teman sudah tahu fenomena dan seterusnya, maka ya kita ternyata bisa loh hitung berapa intensitas gelombang elektromagnetik. Ya, intensitas gelombang elektromagnetik itu apa? Nah, intensitas itu adalah laju energi yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik. Ya, jadi kan si gelombang ini membawa energi kan. Nah, laju energi yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik itu bisa dihitung. Berapa besar laju energinya bisa dihitung dengan persamaan ini. Ya, laju energi itu dinotasikan dengan S ya, sifat dia berpointing tadi itu adalah S. Nah, itu dihasilkan dengan melihat perbandingan antara medan listrik yang digunakan dan dia berbanding terbalik dengan permeabilitas dan juga kecepatan cahayanya. Maka kita bisa hitung nih berapa kira-kira laju energi yang dipindahkan oleh si gelombang tersebut. Ya, jadi E adalah medan listrik dan C-nya adalah kecepatan cahaya. Nah, kalau kita tahu berapa besar laju energi tersebut, maka laju energi rata-ratanya juga bisa kita hitung kan gitu. Rata-ratanya berapa nih yang dihasilkan. Nah, ini bisa kita cari dengan persamaan ini. Ya, S bar ini menunjukkan laju energi rata-rata. Ini kita bisa cari dengan melihat perbandingan antara ya nih bisa dipakai nih di antara rumus 3 ini ya, teman-teman bisa pakai yang mana saja boleh. Nah, tapi yang menyesuaikan variabel yang diketahui apa. Rata-rata energi ini, laju energi rata-ratanya bisa dihitung dengan cara IM dikali BM per 2 mu 0. IM ini adalah medan listriknya, ini adalah medan magnetnya, kita bagi 2 kali permeabilitas. Maka kita bisa hitung berapa laju rata-rata dari gelombang tersebut atau intensitasnya. Nah, dari sini tentu kita bisa tahu dong berapa kerapatan energinya. Kalau kita hitung laju, kita bisa hitung berapa kerapatan energi tersebut. Nah, kerapatan energinya bisa kita hitung mencari ini. Rumus persamaannya adalah U. U itu adalah B kuadrat dibagi mu 0. Atau U itu adalah epsilon 0 dikali dengan E kuadrat. Ya, kita bisa hitung nih berapa rapat energi sesaatnya dari gelombang tersebut ketika dia merambat. Nah, ini ya ada energi dalam gelombang elektromagnetik. Jadi energi ini hubungannya antara siapa? Antara ini kuat medan listrik dan kuat medan magnet gitu. Jadi kalau kita lihat perbandingan hukum ini maka akan menghasilkan adalah kecepatan cahaya ya. Jadi rasio dari IM terhadap BM ini akan menghasilkan kecepatan cahaya. Ya, di mana di sini dia bilang kita bisa tahu nilai EY dan kita bisa tahu nilai BX di sini ya, medan listrik dan medan magnet itu dari persamaan ini ya, IM kali cos KX dikurangi omega T, atau kita kalau mau mencari BX-nya gitu ya bisa kita cari dengan persamaan ini BM cos KX dikurangi omega T, di mana IM dan BM ini adalah nilai maksimum amplituda medan listrik dan medan magnetnya. Jadi kalau kita punya grafik di sini ada X ada Y, nah ini Y ini biasanya amplituda gitu ya, adalah amplituda ya. Kemudian di sini adalah misalkan time berdasarkan waktu. Nah, ketika dia bergerak amplitudanya di mana, ketika bergerak ke sini dia berada di mana dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa tahu nih dari hal ini ada fenomena menemukan C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini ya, jadi hubungan antara kuat medan listrik dan medan magnet itu bisa kita lihat dari fenomena ini, sehingga memang kalau kita lihat rasionya akan tercipta adalah kecepatan rambat gelombang. Nah, itu berlaku untuk menghitung energi dalam gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita cerita tentang energi, berarti kita bisa dapat cari rapat energinya kan, rapat energi listrik dan magnetiknya. Nah, ini kita bisa cari. Jadi kalau rapat energi listrik itu dikenal dengan UE, kalau rapat energi magnetnya itu dikenal dengan UB. Nah, UE-nya bisa dicari dengan persamaan ini. Jadi setengah kali epsilon 0 kali E kuadrat. Ya, untuk mencari rapat energi listrik. Tapi kalau rapat energi magnetik caranya ini, B kuadrat dibagi 2 mu 0. Maka kita bisa hitung dengan nilai epsilonnya adalah ini, mu 0-nya adalah ini. Maka berapa nilai UE yang dihasilkan? Ya kalau tahu E0-nya berapa, E-nya berapa, teman-teman bisa hitung berapa UE-nya. Dan begitu juga untuk UB sebagai rapat energi magnetiknya. Nah, ini ada hubungan antara intensitas gelombang dengan energi rata-rata. Jadi I di sini adalah intensitas gelombang ya teman-teman ya. Jadi kita menghubungkan antara ini dan ini. Ya, jadi B ini adalah medan magnetiknya ya. Jadi kita bisa tahu berapa besar medan magnet yang dihasilkan dengan membandingkan antara medan listrik terhadap kecepatan cahayanya. Dengan C-nya tadi sudah kita ajarkan bagaimana cara memperhitungkannya. Maka rapat energi magnetik pun bisa kita hitung ya, yaitu dengan persamaan ini. Jadi UB ini nanti ujungnya akan sama dengan UE gitu ya. Jadi UB ini bisa kita hasilkan dari siapa ini?
Ya, B kuadrat dikurangi 2 mu 0. B kuadrat itu sama dengan ini. Ya, E kuadrat dibagi C kuadrat. Lalu di sini ada dibagi dengan 2 mu 0, kemudian ini E kuadrat dibagi C kuadrat itu sama dengan ini. Ya, E kuadrat kali ya mu 0 dikali epsilon 0. Ya, karena di sini kan ada C. Kalau C-nya adalah 1 per akar kuadrat, berarti kalau dapat C-nya C kuadratnya berarti kan akarnya dihilangkan. Ya, nah ini sama dengan ini, setengah epsilon 0 E kuadrat atau sama dengan E. UA gitu. Nah, ini rapat energi magnetik. Artinya kalau kita mau mencari rapat energi listrik, dapat energi magnetik, kita bisa hitung nih berapa rapat energi total dengan menjumlahkan antara UB dan UE. Ya, maka kita bisa tahu nih berapa rapat energi totalnya. Nah, kalau nanti pada soal-soal teman-teman bisa kemungkinan tidak akan disebutkan nih berapa besar UE-nya atau berapa besar UB-nya, teman-teman bisa hitung langsung melalui nilai rapat energi totalnya. Nah, kalau kita cerita rapat energi total berarti ada namanya rapat energi total rata-rata. Ya, rapat energi total rata-rata itu dinotasikan dengan U bar. Nah, ini kita bisa lihat dari persamaan ini untuk menghitung. kita energi. Intensitas gelombang atau laju energi rata-rata tadi dapat dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik yang sama dengan rapat energi rata-ratanya. Ya, jadi laju rata-rata energi rata-rata yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik itu akan sama dengan rapat energi rata-ratanya dan dikalikan dengan cepat rambat cahayanya. Maka ini ya untuk menghitung berapa besar nilai S-nya atau intensitas dari gelombang tersebut atau laju energi rata-rata per meter perseginya. Ya, teman-teman, kalau misalkan di soal nanti tidak diketahui berapa besar IM dan luas pelampang dan I ini adalah bukan arus, I ini adalah intensitas radiasi. Jadi teman-teman nanti bisa hitung menggunakan beberapa pilihan persamaan ini. Tergantung yang nih, ada suatu gelombang elektromagnetik dalam vakum, dia punya amplituda medan listriknya 360 volt per meter. Nah, amplituda medan listrik ini kan sama dengan IM. Nah, kemudian kalau amplituda medan magnet itu sama dengan BM. Ini amplituda medan magnet, ini adalah amplituda medan listrik. Nah, dari sini dia tanya, hitunglah amplituda medan magnetiknya, karena tahu cuma IM-nya saja. Nah, kita tahu bahwasanya, anggap aja ini BM sama IM gitu ya. Nah, kalau kita diminta hitung BM dengan EM yang diketahui, berarti kita perlu cek dihasilkan. Ya, nah selanjutnya punya sumber titik dari radiasi elektromagnetik. Dia punya daya rata-rata keluarannya sama dengan 1000 watt. Nah, ini kan dia punya yang diketahui di soalnya adalah nilai dayanya ya, bukan amplituda maksimum dari medan magnetik itu tadi seperti soal yang sebelumnya, tapi diketahui adalah besaran daya. Daya ini satuannya adalah, permintaannya adalah tentukanlah amplituda maksimum energi listriknya atau IM-nya dan medan magnetnya atau BM-nya pada titik dengan jarak L dengan 4 meter dari sumber radiasi. Nah, dan yang B kita diminta untuk menghitung rapat energi rata-ratanya atau ubarnya pada titik yang jaraknya 4 meter dari sumber radiasi. Nah, kita coba hitung satu persatu. Dengan persamaan ini, P sama dengan 4V di R kuadrat dikali IM kuadrat per 2C dikali mu 0. Maka kalau kita mau cari IM-nya kan berarti diakarkan, karena kan ini semuanya kuadrat, dia tinggal diakarkan. Nah, ini kita dapatnya 61,23 volt per meter untuk nilai E yang dihasilkan gitu ya, EM yang dihasilkan. Nah, kalau EM sudah dapat BM seperti apa ya, tidak terlalu sulit ya. BM itu adalah IM per 2 gitu. Nah, tinggal dan bagi kan, IM dibagi kecepatan cahaya, maka dapatnya untuk amplituda maksimum medan magnetiknya adalah ini, 2,04 kali 10⁻⁷.
Nah, karena IM dan BM-nya udah diketahui, maka kita bisa hitung nih berapa rapat energi pada titik yang berjarak 4 meter. Nah, berarti tangentnya kan adalah U bar gitu ya. Bisa dihitung dengan cara ini, IM kali BM dibagi dengan 2 mu0 dikali C. Maka kita temukan besaran dari rapat energi rata-rata pada titik yang berjarak 4 meter tersebut adalah sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 8 joule per meter kubik. Ya. Nah, ini miriplah dengan soal nomor tadi ya. Cuman di sini dia bilang sumber cahayanya adalah monokromatik. Nah, ini nih kita fisika optik kan monokromatik. Nah, ini memancarkan daya itu sebesar 250 watt. Dan itu merata ke segala arah. Nah, teman-teman diminta hitung berapa rapat energi listriknya dari rata-rata dengan jarak 1 meter dari sumber dan berapa rapat energi magnetik. Ini tanyanya adalah rapat energi listrik, ini adalah rapat energi magnetik ya dengan jarak sama-sama 1 meter dari sumbernya. Dan tentukanlah berapa intensitas gelombang tersebut gitu ya pada lokasi tersebut. Nah, kita coba deh mencerna soal ini. Dia bilang suatu sumber cahaya itu dia memancarkan daya sebesar 250 watt. Berarti ini dia jelas ya, ini tuh bukan energi, bukan amplituda maksimum ya dari energi tersebut, tapi ini adalah besaran powernya ya, power yang dimiliki oleh si cahaya monokromatik ini untuk memancarkan ke segala arah gitu ya. Nah, ini kita punya P-nya 250 watt. Lalu di soal A ini dia punya jaraknya 1 meter, sini juga 1 meter, berarti R-nya 1 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah untuk menghitung power ini ya, kalau kita gunakan turunan dari rumus power ini gitu ya. Nah, untuk menghitung rapat energi listrik itu membutuhkan nilai IM dan juga nilai BM. Sementara kita nggak punya nilainya, maka kita bisa turunkan menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan EM dan juga BM-nya. Nah, jadi kalau dari sini kita dapat EM-nya, kita tinggal masukkan ya nilainya gitu ya. Ini adalah nilai dari powernya, kita kali 2 dikali dengan C dikali dengan mu0 bagi dengan 4pi, maka kita menghasilkan besaran dari rapat energi listriknya, yaitu dengan jarak 1 meter. Ya, ini juga sama gitu ya, kita bisa cari dengan persamaan ini. Nah, kalau IM dan BM-nya sudah dapat, maka kita bisa hitung berapa rapat energi, rapat dari energi listrik rata-rata atau UE-nya. Ini adalah rapat energi magnetik gitu ya. Kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya, dan yang terakhir adalah teman-teman diminta menghitung intensitas gelombang atau S ini. Nah, S ini tadi kan kita punya nilai U ya. Berarti kalau ada U sama UB berarti tinggal tambahin aja UE tambah UB nilainya berapa agar bisa dapat hitung C dikali U bar gitu. Jadi kita bisa tahu nih berapa nilai akhir yang dihasilkan. Jadi semua itu turunannya dari persamaan-persamaan ini. Dan ini saya harap teman-teman jangan menghafal tapi cukup dipahami ya secara konteksnya. Jadi nanti kalau ujian tidak membuka buku pun harusnya teman-teman bisa ingat, oh ini loh persamaan itu. Ya, nah terakhir adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu ada spektrum itu dipakai untuk mengatur gitu ya, misalkan kayak gelombang radio itu bekerja di frekuensi berapa dengan panjang gelombang berapa dan seterusnya. Nah, ini ada spektrum gelombang elektromagnetik. Di dalam spektrum ini ada melihat perbandingan antara frekuensi dan juga panjang gelombang. Kita punya dalam spektrum ini frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi dan juga panjang gelombang tinggi sampai dengan panjang gelombang yang rendah. Kita coba perhatikan, semakin tinggi frekuensinya maka panjang gelombangnya akan semakin pendek ya, semakin begitu juga sebaliknya. Dan kita bisa melihat ini ya, karena kita cerita adalah ini frekuensi rendah di sebelah kiri kita dan sebelah kanannya adalah frekuensi tinggi, maka dengan frekuensi rendah dia punya panjang gelombang yang panjang, jadi tidak memiliki kerapatan yang signifikan. Sementara kalau untuk frekuensi yang tinggi dia sudah menuju rapat karena satu panjang gelombangnya itu semakin kecil di sini. Jadi artinya ya semakin rapat lah karena sekali ngirim itu cepat karena panjang gelombang yang pendek gitu. Nah, dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik ini sudah dimanfaatkan oleh macam-macam gelombangnya masing-masing. Ada gelombang radio, gelombang TV, mikro, infrared, cahaya tampak, UV dan seterusnya. Ini sudah ada pembagiannya masing-masing yang diatur oleh lembaga yang mengaturnya, salah satunya adalah Kominfo gitu.
Nah, kalau kita artikan apa itu gelombang radio gitu ya. Nah, gelombang radio itu adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar gitu ya. Jadi gelombang ini itu punya frekuensi dalam rentang 10 sampai 1 giga. Nah, tapi karena gelombang radio ini dia akan merambat melalui lapisan ionosfer dan sifatnya dapat dipantulkan atau mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer, maka dengan mudahnya dengan jarak yang jauh gitu ya, tapi frekuensinya rendah, dia tetap akan bisa memantul ke bumi. Karena tadi efek adanya lapisan ionosfer di atmosfer bumi tersebut. Jadi mengakibatkan gelombang radio itu bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh, sehingga dia bisa bermanfaat untuk komunikasi jarak jauh tadi. Nah, selanjutnya adalah ini manfaat gelombang radio. Manfaat gelombang radio itu banyak, teman-teman ya. Ini ada beberapa aja nih yang disampaikan, ada kurang lebih 10. Contohnya untuk komunikasi nirkabel. Nirkabel itu contohnya kayak handphone kita, wifi, bluetooth. Nah, ini komunikasi nirkabel. Ada juga untuk pengendalian jarak jauh, ini biasanya untuk remote control gitu ya, radio amatir gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah manfaat dengan adanya gelombang radio gitu ya. Kita bisa memanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi. Nah, dampak dari gelombang radio itu apa? Nah, tentu dia akan berdampak nih, sekian banyak dia bisa dimanfaatkan untuk A, B, C, dan seterusnya, tapi dia pasti punya dampaknya masing-masing. Nah, gelombang radio ini diantaranya ada sinar ultraviolet, sinar gamma, dan seterusnya. Nah, dampaknya gelombang ini adalah terhadap paling sensitif itu adalah kepada manusia. Jadi, kalau kita terpapar sinar ultraviolet, ya kemungkinan besar kita akan mudah kena kanker kulit atau katarak mata gitu ya. Kemudian dengan menghitamkan warna kulit kita gitu ya, melemahkan sistem kekebalan tubuh dan seterusnya. Nah, ini memang jarak harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mengganggu kita sebagai dampak dari adanya gelombang tersebut. Ada yang mengalami kemandulan, ada yang mengalami kerusakan sel dalam jaringan hidup manusia dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada gelombang TV. Jadi gelombang TV itu gelombang yang kita pakai untuk nonton TV gitu ya. Jadi gelombangnya dipakai untuk transmisi sinyal televisi dari stasiun pemancar ke televisinya kita. Jadi gelombang TV itu bekerja di spektrum gelombang radio, yaitu antara 30 mega sampai 3 giga. Nah, ini mencakup antara frekuensi ultra high frekuensi dan juga very high frekuensi. Nah, gelombang TV ini dia punya kemampuan yang berbeda nih daripada gelombang radio. Kalau gelombang TV ini dia punya perambatannya lurus, karena gelombang ini tuh cenderung mengalami yang namanya line of sight ya. Kemarin kita sudah ajarkan ya maksudnya dengan line of sight itu apa. Berarti line of sight itu kondisi di mana antara pemancar dan penerima itu dalam satu garis pandang tanpa adanya penghalang. Jadi tidak ada yang menghalangi sinyal itu dikirim dari pengirim dan penerima. Nah, tapi dia punya kekurangan, tidak bisa menembus dan dipantulkan secara efektif dari lapisan atmosfer. Jadi dia tetap menyebabkan yang munculnya yang namanya keterbatasan dalam jangkauan siaran. Itu tadi karena bentuk kelengkungan bumi tadi gitu. Artinya kalau untuk jarak-jarak yang jauh berarti sistem itu harus ditambahkan dengan relay yang difungsikan untuk menambah penghubung gitu ya, ini yang penghubung yang mengakibatkan yang bisa kita memancarkan ulang dengan daerah yang lebih luas gitu. Jadi kalau jarak pendeknya tidak sanggup ya kita bisa harus minta bantuan dengan menggunakan relay, tidak perlu harus dirombak ulang. Nah, ini ada gelombang mikro. Gelombang mikro itu dia bekerja di frekuensi 300 mega sampai 300 giga. Jadi rentang panjang gelombangnya pendeknya 1 mm sampai 1 meter. Nah, gelombang mikro ini merambat lurus ya, mirip dengan cahaya. Jadi makanya sering dibutuhkan oleh antena sebagai pemancar dan sebagai penerima. Nah, fungsi dari gelombang mikro ini banyak ya dalam hal mendeteksi kecepatan, jarak, posisi objek dan seterusnya. Ya, jadi banyak sekali lah dimanfaatkan gitu ya dari gelombang mikro ini. Nah, kalau gelombang infrared di sini atau inframerah gitu ya, teman-teman bisa lihat ada diaplikasikan di remote control atau alat pendeteksi suhu seperti ini gitu ya. Dia punya panjang gelombang 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz ya, yang artinya panjang gelombangnya itu berada di sekitar 0,7 sampai dengan 1 mm. Ini tahunya dari mana? Bisa dihitung pakai F sama dengan delta per C atau bisa menggunakan tabel gitu ya.
Nah, katanya gini, sinar inframerah ini ada sedikit berbeda, dia tidak banyak dihamburkan oleh partikel udara karena panjang gelombangnya lebih besar daripada partikel-partikel kecil di dalam atmosfer gitu. Jadi dia memungkinkan sinar merah itu merambat lebih banyak jauh daripada tanpa banyak gangguan yang terjadi. Ya, jadi itu ya yang sering terjadi pada inframerah. Nah, kalau ini cahaya tampak, kemarin pernah saya ajarkan terkait dengan prisma putih yang terkena dengan cahaya. Ya, jadi spektrum optik atau cahaya ini adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang terlihat bagi mata manusia gitu. Sehingga kita bisa bedakan karena mata manusia itu punya kemampuan atau kesensitivitas dalam hal menerima cahaya atau cahaya yang bisa dilihat, yaitu rentangnya 555, yaitu di antara hijau antara kuning dan juga hijau gitu ya, berdekatan satu sama lain. Nah ini, jadi sinar tampak gitu ya, itu punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi sinar tampak membantu kita bisa lihat benda-benda objek gitu ya, spektrum warna panjang gelombangnya bisa terbesar sampai panjang gelombang terkecil kita tahu. Jadi setiap warna punya panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda gitu ya. Gitu. Ini adalah cahaya-cahaya tertentu yang bisa dilihat oleh mata. Lalu ada sinar ultraviolet, ini sinar ungu gitu ya. Jadi dia punya panjang gelombang lebih pendek daripada sinar tampaknya gitu ya. Jadi mirip mendekati sinar UV tadi yang orang bilang ultraviolet tadi gitu. Jadi kita bisa tahu latar belakang dari sebuah objek itu kita lihat dari penggunaan sinar ultraviolet. Nah, kalau sinar X ini bisa banyak dipakai di medis ya. Jadi dia punya panjang gelombang dari 10 nanometer sampai 100 ya nanometer, ini nano ya. Jadi mirip dengan frekuensi ini frekuensinya dari 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 ya. Jadi frekuensinya tinggi nih karena dia bentuknya radiasi ion dan ini berbahaya. Jadi kalau teman-teman ronsen gitu ya, radiografi, nah ini dia menggunakan sinar X tersebut. Ya, jadi kelebihannya apa? Sinar X itu tuh bisa dihasilkan dengan kita menembakkan elektron dengan kecepatan tinggi pada permukaan logam di dalam tabung hampa. Jadi tabung hampa itu ya kosongan ya. Kalau masuk tenaga kita di sini atau ada tangan kita yang masuk, maka ya akan terdeteksi organ tubuh di dalamnya gitu. Jadi dia sifatnya kayak motret posisi-posisi tulang dan seterusnya. Nah, kalau ini sinar gamma ini ya tadi MRI namanya ya. Jadi MRI ini untuk mendeteksi sel-sel di dalam otak kita atau ini. Jadi sinar di MRI ini tubuh kita itu akan memberikan respon terhadap dampak dari itu, dampak dari radiasi itu. Nah, misalkan ada yang muntah, ada yang pusing, demam, dan seterusnya ini karena kalau dia terlalu lama dalam ruang MRI ini ya dia bisa memfoto ini gitu. Tapi benar nih, saya pernah lihat hasil MRI itu memang benar-benar detail sampai bagian otak belakang ini bisa kelihatan gitu. Ini walaupun lagi tidur tapi dia bisa potret bagian dalam otak gitu. Ya, jadi kalau mau kita terapi, sterilisasi, pencitraan, ini banyak memanfaatkan sinar gamma gitu. Nah, jadi itu ya terkait dengan panjang gelombang yang kita pelajari tadi gitu ya, terkait dengan sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik ini akan mempengaruhi berbagai macam sinar. Sinar itu adalah cahaya yang kita pelajari di pembelajaran fisika optik dan fluida ini gitu. Jadi kita bisa bilang apa hubungannya tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana konsep dari gelombang elektromagnetik itu, maka kita akan kesulitan juga memahami konsep dari cahaya. Intinya seperti itu teman-teman ya untuk kuliah kita mengenai sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Jadi nanti kita punya satu pertemuan lagi di minggu depan, itu kita akan membahas mengenai interferensi yang terjadi pada gelombang elektromagnetik. Nah, interferensi ini tentu saja nanti kita akan menemukan fenomena-fenomena kan gitu, dan kita coba pelajari besok terakhir itu. Jadi minggu depan itu materi terakhir dari saya sebelum teman-teman UTS. Karena kan UTS pertemuan ke-8 ya, dan pertemuan ke-7 itu saya akan lakukan kuis. Nah, kuis itu biasanya saya tidak ada agenda perkuliahan lagi. Jadi materi akan habis di pertemuan ke-6.
gitu. Jadi usahakan besok pertemuan ke-6 membawa laptop. Kalau bisa kemarin sudah bagi-bagi kelompok, setiap kelompoknya sudah ada yang perwakilan membawa laptop karena kita mau mencoba simulasi dan kita akan memberikan nanti bagaimana nih gambaran tugas yang akan kami berikan gitu ya. Kan ada proyek ya yang mau teman-teman kerjakan setelah UTS. Nah, nanti itu sudah akan mulai dikerjakan ya, sudah setelah UTS itu sudah mulai mengerjakan proyek-proyeknya. Gitu ya. Jadi dipastikan nanti kita akan cobakan apa saja bagian yang simulasi yang mana saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dikerjakan, nanti kita akan sampaikan di minggu depan. Ya. Oke. Itu saja mungkin dari saya kalau untuk materi perkuliahan. Silakan teman-teman kalau ada yang